akan memberikan tempat krisis center ini agar para korban yang dirawat ini juga segera bisa ditemani oleh keluarga dan juga bisa mendapatkan penanganan yang lebih masif begitu. Dan untuk sekali lagi untuk keluarga yang merasa anggota keluarganya, kerabatnya belum ada kabar begitu pasca menonton pertandingan Arema FC semalam, bisa segera mendatangi rumah sakit terlebih dahulu karena memang krisis center ini masih disiapkan. Begitu, Tifa. Itu laporan-laporan atau mungkin hal-hal yang perlu dicermati juga ya bagi keluarga korban, baik itu korban jiwa maupun korban luka. Sebaiknya untuk datang ke rumah sakit juga membawa identitas yang mendukung untuk bisa mengidentifikasi para korban yang ada di rumah sakit. Hilda Nusantara, terima kasih untuk sementara waktu laporan Anda langsung dari kawasan Polres Malang, Jawa Timur. Kami sampaikan kembali untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Kompas TV pagi ini. Saat ini pukul 5:10 waktu Indonesia bagian Barat. Dikonfirmasi pada pukul 4.30 pagi tadi oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta bahwa pasca kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur selepas pertandingan sepak bola atau pertandingan Liga 1 antara Persebaya versus Arema FC, 127 orang meninggal dunia. 125 orang diantaranya merupakan supporter dari klub Arema FC dan 2 diantaranya dari otoritas keamanan setempat atau pihak kepolisian. Kemudian 180 orang dirawat di sejumlah rumah sakit berbeda. Tadi sudah dijelaskan dari kawasan Kabupaten Malang ada 4 titik, kemudian 1 rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dan akibat insiden ini ada sejumlah fasilitas yang rusak, terlebih di dalam Stadion Kanjuruhan maupun juga di luar stadion. Ada beberapa kendaraan taktis milik kepolisian yang ikut rusak. Total 10 unit dari 13 unit yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup fatal begitu. Dari pihak keamanan dalam hal ini dari Polda Jawa Timur dan juga jajaran dari Polres Malang juga sudah menegaskan bahwa fokus untuk saat ini adalah bagaimana penanganan untuk para korban yang sudah tersebar di sejumlah rumah sakit, baik itu korban jiwa maupun korban luka. Sampai dengan saat ini pun kami juga masih menanti keterangan dari pihak manajemen Arema FC yang kabarnya akan membuka crisis center bagi para korban yang terdampak dari insiden kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kami jeda sebentar untuk Anda saudara, tetap bersama kami di Kompas TV. Kalau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar.
Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Nggak punya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kami masih menunggu konfirmasi terbaru lainnya yang disampaikan dari otoritas terkait sehubungan dengan insiden kericuhan selepas pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saudara, 5 kendaraan polisi dirusak dan dibakar saat ricuh di Stadion Kanjuruhan pasca laga Arema versus Persebaya. Kondisi di stadion saat ini dilaporkan sudah kondusif. Total 3 kendaraan polisi dibakar, sementara 2 unit lainnya dirusak. 5 kendaraan itu berada di dalam dan luar Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hingga saat ini kendaraan tersebut belum dipindahkan. Sementara kondisi stadion sudah sepi dan terpantau kondusif. Penjagaan ketat dilakukan oleh TNI Polri, kemudian lampu dalam stadion maksud saya sudah dipadamkan selepas insiden dari kericuhan ini. Dari sejumlah video amatir terekam sejumlah korban yang diduga meninggal dunia. Evakuasi korban dibawa ke 3 rumah sakit dan biaya pengobatan korban luka ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Malang. Kejadian tersebut telah meninggal 127 orang. 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34. Kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak. 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, ada mobil patroli, mobil Tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan, tapi sebelumnya tampak di layar kaca Anda saat ini, saudara, kericuhan terjadi usai pertandingan Liga 1 yang mempertemukan Arema dengan Persebaya. Akibatnya sejumlah supporter mengalami luka-luka. Kericuhan diduga terjadi karena supporter Arema kecewa atas kekalahan yang dialami Arema dari Persebaya pada laga lanjutan Liga 1 yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu malam. Kericuhan yang berawal dari dalam stadion kemudian berlanjut hingga luar stadion. Untuk menghindari dampak kericuhan, para pemain Persebaya dievakuasi ke ruang ganti. Beruntung para pemain tidak mengalami luka-luka. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, para pemain dibawa menggunakan kendaraan taktis untuk meninggalkan stadion.
Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami sampaikan kembali akibat insiden kericuhan selepas pertandingan sepak bola atau pertandingan Liga 1 pada pekan ke-11 hari Sabtu kemarin 1 Oktober 2022, 127 orang meninggal dalam kericuhan di dalam stadion maupun di luar Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. 125 orang merupakan supporter dari Arema FC. Sementara sisanya 2 orang adalah anggota kepolisian yang berjaga saat itu. Kemudian 180 orang dirawat di sejumlah rumah sakit di Kabupaten dan juga Kota Malang dengan kondisi luka bervariasi. Ini pun juga kami masih menunggu konfirmasi dari sejumlah pihak sehubungan dengan bentuk penanganan medis seperti apa yang dilakukan, kondisi para pasien seperti apa, apakah sudah ada yang melakukan rawat jalan dan semacamnya. Insiden ini juga membuat sejumlah fasilitas publik rusak, terutama persisnya yang berada di dalam stadion. Sejumlah kursi rusak, kemudian beberapa kendaraan taktis atau kendaraan operasional milik anggota kepolisian juga ikut dibakar massa. Bahkan tadi visual sudah Anda lihat, saudara, beberapa berada di dalam stadion, sementara beberapa lainnya juga ada di sekitar Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini. Tadi sudah disampaikan lewat keterangan pers oleh pihak kepolisian, baik itu dari Kapolda Jawa Timur, kemudian Kapolres Malang, ditambah lagi ada keterangan juga dari Sanusi selaku Bupati Malang, Jawa Timur tadi, bahwa fokus untuk saat ini tertuju pada penanganan para korban. Baik itu korban jiwa maupun korban luka yang sudah tersebar di sejumlah rumah sakit. Untuk pengusutan kasus lebih lanjut ini akan kita tunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian, tapi setidaknya untuk saat ini kondisi pengamanan ataupun juga keadaan terkini di sekitar Stadion Kanjuruhan maupun secara umum di kawasan Kabupaten Malang, Jawa Timur sudah dilaporkan kondusif oleh teman-teman liputan kami yang sudah memantau di sejumlah titik sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi ini. Kami ajak Anda kembali untuk mendengarkan keterangan lengkap Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta berkenaan dengan penanganan ataupun juga tindak lanjut pasca kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini. Kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34. Kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penanganan. Lalu ada 13 mobil yang rusak. 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, dari mobil patroli, mobil Tatma, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan, tapi 2 jurnalis kami sudah melaporkan berkenaan dengan kondisi terakhir di Malang, Jawa Timur pasca kericuhan selepas pertandingan sepak bola antara Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Untuk pengamanan saat ini sudah dipandang kondusif. Masih ada beberapa petugas yang berada di sejumlah titik memastikan kondisi betul-betul kondusif, tidak hanya di sekitar kawasan stadion tapi juga di beberapa rumah sakit. Karena tadi dalam laporan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami di awal tadi bahwa masih ada sejumlah supporter yang ingin mengetahui kondisi rekan-rekannya yang ikut menjadi korban akibat kericuhan ini, baik itu korban jiwa maupun juga korban luka di sejumlah rumah sakit posisinya sekarang. Untuk biaya sendiri yang kemudian menjadi perhatian kita, bagaimana kemudian tanggungan yang diberikan pihak rumah sakit ataupun juga dari otoritas tempat. Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini disampaikan oleh Sang Bupati Malang, Jawa Timur Sanusi, bahwa seluruh biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk para korban, terlebih untuk para korban luka yang ditangani di sejumlah rumah sakit ya. Kemudian untuk crisis center tadi sempat disinggung oleh Hilda Nusantara di Polres Malang, Jawa Timur, laporannya masih ditunggu, bentuk tindak lanjutnya masih akan ditunggu, tapi setidaknya ini akan dilakukan oleh manajemen Arema FC untuk membantu para keluarga
anggota keluarga para korban, baik itu korban jiwa maupun juga korban luka. Visual yang Anda lihat ini, saudara, dari sejumlah video amatir terekam sejumlah korban yang diduga meninggal dunia. Evakuasi korban ini dibawa ke 3 rumah sakit dan biaya pengobatan para korban luka ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata, karena sudah lapis. Sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya kena gas air mata, mereka pergi keluar ke satu titik, di pintu keluar. Yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya, atau pintu 12, kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang. 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak. 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, ada mobil patroli, mobil mobil Tatma, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan, tapi diselesaikan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan pada yang sedang dirawat. Perkembangan terbaru lainnya masih akan kami sampaikan untuk Anda selepas jeda berikut ini. Pastikan tetap bersama Kompas TV. Makanan itu penting banget, tapi dulu nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Hangat Counterpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ayo, cuci, cuci, cuci. Soclean bersama Wings mendukung UNICEF. Mari biasakan hidup bersih. Alam pun ikut berseri. Hangat Counterpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Lembutkan hati dengan
kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Hiri Oto, sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Hiri Oto, sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Pain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter pain-nya. Kemasan paket duo Counter Pain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Hiri Oto, sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Hiri Oto, sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Hiri Oto, sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Pain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter pain-nya. Kemasan paket duo Counter Pain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan Hiri Oto, sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Selepas pertandingan Liga 1 2022 yang berlangsung pada Sabtu 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pertandingan antara Arema versus Persebaya berakhir dengan keunggulan Persebaya 3-2. Kondisi selama pertandingan dilaporkan oleh pihak kepolisian berjalan dengan tertib, namun selepas pertandingan justru kericuhan terjadi. Dari area tribun penonton, sejumlah penonton yang disebut oleh polisi datang dari kalangan supporter Aremania ini tidak terima dengan hasil kekalahan yang harus ditanggung oleh Arema FC. Mereka mencoba untuk menerabas kawasan tribun untuk menuju ke lapangan Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini. Sempat ada upaya penghalauan atau pengadangan yang dilakukan polisi agar supporter ini tidak masuk ke dalam stadion, tapi kondisi kericuhan sudah tidak terelakkan lagi. Aksi lempar barang tadi Anda lihat di visual, tampak di layar kaca sampai dengan saat ini sempat terjadi sampai akhirnya para atlet dari kedua tim dicoba untuk diamankan oleh petugas kepolisian agar tidak ada hal-hal yang diharapkan untuk tidak diinginkan begitu. Namun kericuhan terus berlanjut sampai ke luar stadion. Tidak hanya mengarahkan kepada supporter ataupun juga tidak hanya mengarahkan kepada anggota kepolisian, maksud saya dari kalangan supporter, tapi juga sejumlah fasilitas ikut dirusak oleh sejumlah massa yang terlibat dalam kericuhan ini. Terbukti dari sejumlah fasilitas di dalam stadion rusak, terutama kursi penonton, pagar pembatas, kemudian sejumlah kendaraan taktis milik anggota kepolisian, dan sejumlah kendaraan pribadi tidak hanya dirusak tapi juga dibakar. Visualnya terlihat saat ini, saudara. Kendaraan taktis milik polisi dirusak dan juga dibakar, dan bangkainya dilaporkan terakhir kali masih berada di sejumlah titik di sekitar Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini. Akibat insiden ini dilaporkan terakhir kali 127 orang meninggal dunia, 125 orang berasal dari supporter Arema FC dan 2 dari anggota kepolisian. Sementara 180 orang dilaporkan mengalami luka-luka dengan ragam luka yang dialami dan ditangani di sejumlah rumah sakit yang tersebar di kabupaten dan kota Malang, Jawa Timur. Ini adalah visual kondisi dari jenazah para korban terdampak aksi kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Sampai dengan saat ini masih kami tunggu bentuk penanganannya seperti apa. Tadi dari laporan Hilda Nusantara di Mapolres Malang, Jawa Timur, anggota keluarga atau bagi pihak keluarga supporter yang terdampak dari insiden kericuhan ini yang ingin datang ke rumah sakit diminta untuk membawa identitas yang mendukung
untuk membantu proses identifikasi maupun pengenalan para korban untuk kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut. Sambil menunggu bentuk penanganan lanjut seperti apa yang akan dilakukan pihak kepolisian, dilaporkan bahwa manajemen Arema FC akan membuka crisis center. Sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu di manakah lokasi crisis center ini dibuka, adakah sambungan telepon atau layanan pesan singkat yang bisa diakses oleh para keluarga yang kemudian ingin mencari tahu kondisi anggota keluarga mereka. Untuk Anda yang baru bergabung, kami sampaikan kembali akibat kejadian ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta melaporkan 127 orang meninggal dunia, 2 diantaranya anggota polisi, sementara 180 orang dirawat di sejumlah rumah sakit. Pencegahan sampai dilakukan gas air mata, karena sudah lapis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak, 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, dari mobil patroli, mobil Tatma, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan, tapi diselesaikan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan pada yang sedang dirawat. Untuk menghindari dampak kericuhan, para pemain Persebaya turut dievakuasi ke ruang ganti. Visualnya terlihat di layar kaca saat ini, saudara. Beruntung para pemain tidak mengalami luka-luka. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, para pemain dibawa menggunakan kendaraan taktis untuk meninggalkan stadion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran TNI Polri yang hadir, teman-teman wartawan, selaku Bupati Kabupaten Malang ikut berduka cita dan menyesalkan adanya kejadian ini, dan mudah-mudahan ini yang terakhir untuk kejadian persepak bolaan di Indonesia. So, langkah-langkah yang kami tempuh ya sudah kejadian, saya perintahkan Pak Wabuk memang saya perintahkan untuk mengawal mulai dari awal pertandingan sampai terakhir dan mengomando di lapangan, dan dinas kesehatan setelah terjadi ini saya perintahkan semua ambulan kita kerahkan, hampir 50 ambulan untuk mengevakuasi korban yang ada. Yang kedua yang sehat sudah perintahkan seluruh rumah sakit untuk dirawat tanpa melihat identitas, karena sebagian tidak bawa identitas. Itu tadi laporan bagaimana rawat semuanya rawat, biaya semua yang nanggung nanti Kabupaten Malang. Itu supaya nanti para di rumah sakit sudah saya perintahkan semua kepada kepala rumah sakit, setiap korban yang masuk rumah sakit harus dirawat. Nanti urusan biaya semuanya yang nanggung dari Kabupaten Malang. Dan hari ini kita lakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan oleh Kabupaten Malang dengan keterbatasan semua sarana dan fasilitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan yang Anda dengar tadi merupakan pernyataan dari Bupati Malang, Sanusi, yang menegaskan bahwa seluruh
biaya bagi para korban terdampak kericuhan ini akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia juga menyampaikan rasa prihatin atas insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan hingga memicu korban jiwa sebanyak 127 orang. Saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Andi Basbudi yang sudah berada di Malang, Jawa Timur. Andi, bantu saya untuk mengetahui apa yang Anda lihat, apa yang Anda pantau untuk kondisi sekarang di Malang selepas kericuhan ini. Karena dilihat di belakang Anda, bangkai kendaraan polisi yang dirusak ini masih berada di sana ya. Apalagi yang harus ditunggu di sana? Iya, betul sekali. Kita dan juga saudara, memang kondisi saya saat ini ataupun posisi saya saat ini sedang berada di sekitar Stadion Kanjuruhan. Terkait suasana seperti apa saat ini, memang kondisinya memang sudah lumayan kondusif, hanya terlihat seperti yang ada di belakang saya sisa-sisa dari peristiwa yang terjadi di malam tadi pasca pertandingan Arema melawan Persebaya. Sementara itu memang ada beberapa kendaraan yang terlihat rusak ketika saya berjalan ke sini, dan saat ini sedang dilakukan ataupun baru saja dipasang garis polisi oleh pihak kepolisian terkait. Sementara itu sepanjang perjalanan saya menuju ke Stadion Kanjuruhan dari Polres Malang tadi, memang situasi lalu lintas memang cukup lancar, namun memang ada beberapa lalu lalang ambulan yang terus saja terlihat karena memang membawa jenazah seperti itu, Tifa. Ada pembatasan akses tidak untuk warga yang akan menuju ke stadion untuk saat ini? Untuk saat ini seperti yang Anda tanyakan terkait akses pembatasan untuk warga memang belum tampak ya. Memang yang jelas saat ini seluruh elemen yang ada di Kabupaten Malang, Forkopimda tengah fokus terhadap penanganan korban terkait masalah kerusakan infrastruktur akibat peristiwa pasca Arema melawan Persebaya memang akan dilakukan setelah penanganan seluruh korban selesai. Tifa. Oke, karena aksesnya masih dibuka, jadi masyarakat masih berada di situ. Apakah tidak ada pengamanan khusus lagi di sana atau bagaimana? Anda bisa gambarkan soal ini? Sementara itu memang terkait pengamanan yang kami lihat memang sejauh ini tidak tampak dan juga masih relatif kondusif baik dari warga Malang maupun dari pihak keamanan, karena memang pihak keamanan sendiri tidak ingin terjadi keributan untuk kedua kalinya memang pasca peristiwa Arema melawan Persebaya. Sementara itu seluruh personil tadi berada di Polres Malang terkait dengan keberadaan dari Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta. Baik, untuk saat ini akses warga masih berada di situ. Fokus dari polisi Anda sudah sampaikan bahwa saat ini adalah penanganan para korban. Kira-kira berapa lama waktunya untuk bisa kita tahu langkah lanjutan yang akan diambil entah itu dari Polda Jawa Timur maupun dari Polres Malang untuk menyidik ataupun juga menyelidiki kasus ini, dan kira-kira siapa yang menjadi otak penggerak dari kericuhan di Stadion Kanjuruhan ini? Bagaimana tindak lanjutnya? Terkait tindak lanjut seperti apa nantinya termasuk proses hukum, sejauh ini memang belum terdengar kabar ataupun belum kami terima informasi dari pihak terkait. Memang selama ini beberapa waktu yang lalu memang kami sudah mendengar dan juga menyaksikan ada rencana permintaan penundaan ataupun perubahan jam tayang dari laga Arema melawan Persebaya dari malam menjadi sore, namun hal itu sempat ditolak oleh dari salah satu pihak yang sampai detik ini juga kami masih belum bisa menyampaikan itu pihak dari mana. Yang jelas seharusnya dari beberapa pernyataan masyarakat maupun beberapa elemen warga Malang, pertandingan sekelas Arema melawan Persebaya Derby Jatim ini seharusnya dilakukan di sore hari, namun nyatanya pertandingan tetap digelar di malam hari. Hal inilah yang memang dari awal sudah seharusnya diantisipasi oleh pihak-pihak terkait. Tifa. Adakah pernyataan resmi dari penyelenggara pertandingan soal kericuhan ini? Apakah sudah ada sikap lebih lanjut? Manajemen Arema FC rencananya memang akan menggelar konferensi pers hari ini terkait insiden di Stadion Kanjuruhan saat Arema melawan Persebaya malam tadi. Namun terkait kepastian
jamnya sampai detik ini masih belum kami terima ataupun diterima oleh teman-teman media yang ada di Malang, Rifa. Oke, Andi, mungkin bisa Anda tunjukkan kondisi saat ini di tempat Anda melaporkan sekarang, bagaimana keadaannya sekarang, dan itu kan terlihat hanya bangkai kendaraan ya. Bagaimana untuk aksesnya yang ke arah dalam stadion ini, bisa Anda tunjukkan? Terkait kondisi saya saat ini memang berada di belakang stadion dari Kanjuruhan Kabupaten Malang. Memang masih dalam lingkup stadion di mana ada beberapa bangkai kendaraan yang rusak. Kalau terlihat dari belakang saya sepertinya memang dari pihak kepolisian ya kendaraan ini. Namun yang jelas terkait akses masuk ke pintu stadion, tadi setelah kami cek memang masih dalam keadaan terkunci, masih belum ada yang boleh masuk. Rencananya kalau melihat hal ini, pihak kepolisian memasang garis polisi di bangkai kendaraan, tidak menutup kemungkinan akan melakukan penyelidikan di bagian dalam stadion. Bagaimana kemudian yang Anda lihat saat Anda bergerak dari Mapolres, kemudian mengarah ke Stadion Kanjuruhan ini, adakah anggota keluarga yang menanti di sekitar stadion untuk mengetahui kabar ataupun juga keadaan di Kanjuruhan saat ini? Jarak Mapolres Malang tempat konferensi pers Kapolda Jatim pagi tadi menuju ke Stadion Kanjuruhan memang tidak lebih dari 3 km. Ketika saya berjalan dari Polres Malang menuju ke stadion, memang situasi lalu lintas lancar, suasana juga seperti habis turun hujan tadi malam dan pagi tadi. Namun ketika saya melewati salah satu rumah sakit, jadi Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen, memang masih terlihat rekan-rekan ataupun keluarga dari korban yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan akibat dari insiden pasca pertandingan Arema melawan Persebaya. Baik, untuk sementara waktu kita tunggu lagi perkembangan terbaru ataupun juga informasi terkini yang Anda pantau sejauh ini dari Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Andi Mas sudah menyampaikan beberapa laporan tadi terkait dengan kondisi saat ini di sana. Kondisi masih bisa diakses warga untuk stadion sampai dengan saat ini, belum ada pembatasan dari akses masuk bagi masyarakat umum yang akan menuju ke dalam stadion pasca kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan selepas pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema versus Persebaya di sana. Dan saatnya kita coba tanyakan ataupun juga kita mendapatkan perspektif lebih lanjut selepas insiden kericuhan pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini. Dan sudah bergabung Akmal Maharli, koordinator Save Our Soccer. Mas Akmal, selamat pagi Mas. Selamat pagi, salam olahraga, salam duka untuk sepak bola Indonesia. Dengan Tifal dari Kompas TV di Mas Akmal. Mas Akmal, 127 orang meninggal. 180 orang terluka gara-gara insiden ini, kericuhan selepas pertandingan sepak bola antara Arema versus Persebaya. Perspektif Anda soal ini? Ya, ini tragedi terbesar sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, di mana kita harus kehilangan 127 nyawa di Stadion Kanjuruhan. Dan kalau kita bicara dalam perspektif sejarah sepak bola, ini merupakan tragedi yang terbesar. Ada tanggal 29 Mei 1985, itu tragedi Heysel, pertandingan antara Juventus melawan Liverpool, di mana korban jiwa ketika itu berjumlah 39 orang. Kemudian saat itu 31 Mei 1985, UEFA kemudian mengeluarkan sanksi berat kepada sepak bola Inggris untuk tidak bisa mengikuti pertandingan sepak bola selama 5 tahun. Kemudian pada 15 April 1989 ada lagi tragedi Hillsborough, di mana korban meninggal sebanyak 96 orang, tragedi semifinal Piala FA antara Nottingham Forest melawan Liverpool, di mana digelar di markas dari Sheffield Wednesday, dan itu korban jiwanya 96. Kita sudah ada 127 korban nyawa yang meninggal dunia, dan ini merupakan tragedi kemanusiaan terbesar untuk sepak bola Indonesia dan layak untuk menjadi perhatian kepada seluruh pihak,
bahwa untuk sementara sepak bola harus dihentikan sampai kemudian dibentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus yang terjadi dan menghukum seberat-beratnya kepada pihak-pihak yang melanggar prosedural, baik itu terkait dengan safety and security FIFA Stadium maupun yang terkait dengan hukum pidana. Kenapa? Karena di Safety and Security Stadium aturan FIFA itu di pasal 19 poin B disebutkan bahwa senjata dan juga gas air mata tidak boleh masuk ke dalam lapangan sepak bola untuk pengamanan pertandingan. Artinya ada pelanggaran di sini, tidak ada SOP yang diberikan antara PSSI saat bekerja sama dengan polisi bahwa gas air mata itu berdasarkan aturan FIFA tidak boleh masuk ke lapangan sepak bola. Baik, dengan perspektif yang Anda jelaskan itu tadi, ini semata-mata karena fanatisme yang membuat akhirnya muncul kericuhan seperti ini atau ada faktor lain buat Anda yang Anda lihat soal ini? Yang pertama ya ketidaksigapan seluruh pihak ya, termasuk di sini misalnya panitia pelaksana di mana di awal sebelum pertandingan ini dilaksanakan sudah ada surat edaran dari kepolisian untuk tidak mengizinkan mencetak tiket yang memenuhi stadion gitu kan. Hanya diizinkan sekitar 25.000 tiket, tapi kemudian yang dijual adalah 45.000 tiket. Ini secara nyata sudah melanggar aturan atau izin yang dikeluarkan. Kemudian terkait dengan dengan PSSI LIB ini juga tidak mengantisipasi bahwa ini adalah pertandingan derby klasik Jawa Timur yang kedua tim punya rivalitas yang sangat tinggi. Arema misalnya bagi mereka kalah dari tim mana saja itu boleh, tapi asal jangan dari Persebaya. Dan di pertandingan kemarin mereka kalah dari Persebaya di kandang sendiri dan kemudian supporter protes yang salahnya tidak diantisipasi adalah supporter masuk ke lapangan, kemudian terjadi chaos dengan pihak keamanan yang jumlahnya tidak begitu banyak, sehingga kemudian pihak keamanan tidak punya cara lain selain untuk menembakkan gas air mata. Nah, problem pertama yang terjadi di lapangan itu adalah penembakan gas air mata ke arah tribun penonton yang kemudian inilah penyebab banyaknya korban yang meninggal karena situasi berdesak-desakan, ada yang terinjak-injak, kemudian ada yang sesak napas dan sebagainya, sehingga kemudian tidak bisa diantisipasi dengan baik, yang pada akhirnya ini yang jadi penyebab atau pemicu utama tumbal nyawa sebanyak 127 di Stadion Kanjuruhan, dan ini akan menjadi perhatian serius dunia termasuk FIFA misalnya, apalagi kita akan menggelar Piala Dunia U20 pada 2023. Bukan mustahil kalau ini tidak disikapi secara serius oleh stakeholder sepak bola Indonesia, PSSI, pemerintah, kepolisian, bukan mustahil misalnya FIFA mengatasi keputusannya untuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2023. Jadi menurut Anda dengan insiden di kelas pertandingan nasional seperti ini saja bisa berimbas untuk kondisi kita di pertandingan dengan skala yang lebih besar lagi, begitu? Betul, apalagi ini kan terjadi di lapangan gitu kan, di mana bisa terlihat jelas bahwa pihak Panpel tidak siap, pihak keamanan tidak siap, regulasi tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola juga tidak disosialisasi. Mas Akmal, halo. Kami alami kendala komunikasi, kami coba perbaiki lagi komunikasi kami. Halo, Mas Akmal. Halo? Mas Akmal, halo. Bisa mendengar suara saya, Mas? Ya. Sempat terputus tadi, Mas. Mungkin bisa disampaikan kembali hal yang mungkin Anda jadi perhatian soal ini. Ya, yang menjadi perhatian adalah bahwa ini kejadian terjadi di lapangan dan saat masih dalam situasi pertandingan. Artinya, pihak Panpel tidak siap dalam mengantisipasi kasus ini. Pihak PSSI juga hilaf tidak mensosialisasikan aturan-aturan pertandingan sepak bola, bahwa pertandingan sepak bola itu berbeda dengan demonstrasi gitu kan dalam penanganan kasus apabila terjadi chaos di lapangan. Yang pertama tadi saya katakan di regulasi FIFA Safety and Security Stadium pasal 19 poin B disebutkan bahwa gas air mata tidak bisa digunakan dan Kita coba perbaiki komunikasinya kembali dengan Akmal Baharli, koordinator Save Our Soccer. Tadi sudah menyampaikan beberapa perspektif kepada kita
soal kericuhan yang terjadi selepas pertandingan sepak bola antara Arema versus Persebaya Surabaya. Sambil kami perbaiki komunikasi kami sampaikan kembali informasi ya saudara terkait dengan kericuhan selepas pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya. Saudara, 5 kendaraan polisi dirusak dan dibakar saat ricuh di Stadion Kanjuruhan pasca laga Arema versus Persebaya. Kondisi di stadion saat ini sudah kondusif. 3 kendaraan polisi dibakar dan 2 unit dirusak. 5 kendaraan itu berada di dalam dan luar Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hingga saat ini kendaraan belum dipindahkan. Sementara kondisi stadion sudah sepi dan kondusif. Penjagaan ketat dilakukan TNI Polri dan lampu dalam stadion sudah dipadamkan. Sebelumnya kericuhan terjadi usai pertandingan Liga 1 yang mempertemukan Arema dengan Persebaya. Akibatnya sejumlah supporter mengalami luka-luka. Kericuhan diduga terjadi karena supporter Arema kecewa atas kekalahan yang dialami Arema dari Persebaya pada laga lanjutan Liga 1 yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu malam. Kericuhan yang berawal dari dalam stadion kemudian berlanjut hingga luar stadion. Dari sejumlah video amatir terekam sejumlah korban yang diduga meninggal dunia. Evakuasi korban dibawa ke sejumlah rumah sakit dan biaya pengobatan korban luka ditanggung pemerintah Kabupaten Malang. Dan akibat kejadian ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Diko Afinta melaporkan 127 orang meninggal dunia. 2 diantaranya adalah polisi, sementara 180 orang dirawat di sejumlah rumah sakit. Pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah lapis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang. 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34. Kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak. 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, dari mobil patroli, mobil Tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan, tapi dilakukan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan pada yang sedang dirawat. Laporan langsung terkait kondisi terkini di Malang, Jawa Timur dan wawancara kami dengan Akmal Maharli untuk menggali perspektif soal kericuhan pasca pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya ini masih akan kami lanjutkan dalam Breaking News lepas jeda berikut ini. Punya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya, pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Pain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counter Pain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat
Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngiluh. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan napasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngiluh. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan napasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Pain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter pain-nya. Kemasan paket duo Counter Pain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak, masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dan mix food. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Pain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter pain-nya. Kemasan paket duo Counter Pain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai.
permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak, 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, antara mobil patroli, mobil truk Brimob, mobil Tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Tadi dilakukan pengecekan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan kepada yang sedang dirawat. Lalu kami juga ingin menyampaikan bahwa dari 40.000 penonton yang hadir kurang lebih, tidak semuanya anarkis, tidak semuanya kecewa, hanya sebagian, yaitu sekitar 3.000 yang masuk turun ke tengah lapangan, sedangkan yang lain itu tetap mereka diam di atas. Anda tadi sudah menyaksikan keterangan lengkap yang disampaikan oleh Irjen Niko Afinta, Kapolda Jawa Timur, sehubungan dengan tindak lanjut selepas insiden kericuhan selepas pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan untuk informasi terbaru lainnya, kita sudah terhubung saat ini dengan Hilda Nusantara, jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Hilda, untuk posisi Anda sekarang di RSUD Kanjuruhan ini, untuk atau fokusnya ini tertuju pada penanganan korban luka kah atau ada korban jiwa di situ, dan berapa banyak korban yang dirawat di sana? Ya, Tifal dan juga saudara, selamat pagi. Saat ini saya berada di depan RSUD Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Rumah sakit ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi korban kericuan laga sepak bola antara Arema FC dan Persebaya tadi malam. Kami masih mengkonfirmasi jumlah pasti berapa korban yang dirawat di sini, namun jika bisa saya gambarkan saat ini adalah kondisinya memang rumah sakit ini masih dipenuhi oleh supporter, kemudian juga keluarga korban begitu yang berdatangan. Dan tadi juga masih banyak keluarga-keluarga yang datang untuk mencari tahu informasi keberadaan keluarganya. Apakah memang tengah dirawat di sini. Tifal dan juga saudara, selain itu ambulans juga dijejer di luar rumah sakit. Karena memang jika ada keperluan rujukan ke rumah sakit lainnya, karena itulah ambulans-ambulans ini disiagakan di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang. Informasi terbaru yang bisa saya sampaikan adalah Tifal dan juga saudara adalah Crisis Center atau pusat informasi ini, informasi terbaru yang kami dapatkan, pemerintah Kabupaten Malang sudah menunjuk 2, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang terletak di Jalan Panji Kepanjen dan juga kantor Arema FC yang terletak di Jalan Maijen Panjaitan. Nah, di 2 tempat ini kontak personnya masih menyusul, namun di 2 tempat ini keluarga yang merasa belum mendapatkan informasi dari keluarganya atau kerabatnya pasca kepergiannya menonton pertandingan Arema FC dan Persebaya bisa menghubungi begitu. Karena memang masih banyak korban ini yang tidak membawa identitas begitu. Nah,
bisa datang ke dua krisis center tersebut, yakni di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan juga di kantor Arema FC di Jalan Maijen Panjaitan untuk mendapatkan informasi, karena di sana petugas akan menghimpun informasi, mencocokkan informasi untuk warga yang merasa belum mendapatkan kabar dari keluarganya. Tiffal. Karena masih ada anggota keluarga dan juga sejumlah supporter yang mencari tahu kabar rekannya yang masih berada di rumah sakit mana begitu. Jadi alurnya apakah mereka harus ke crisis center dulu baru mereka akan diarahkan ke rumah sakit, atau bisa juga datang ke rumah sakit untuk meninjau informasi lebih lanjut soal ini? Hilda. Ya, Tiffal dan juga saudara, jauh lebih baik adalah menghubungi krisis center terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada beberapa rumah sakit begitu yang menjadi rujukan tempat korban dirawat maupun meninggal dunia. Nah, dari beberapa rumah sakit tersebut ada dua krisis center. Nah, di krisis center ini bisa datang ke krisis center terlebih dahulu, nanti akan diarahkan dan dibantu untuk mengetahui di manakah keluarga atau kerabat yang dirawat ini yang belum mendapatkan informasi hingga saat ini. Kami masih menanyakan dan belum ada jawaban nomor kontak person yang bisa dihubungi di dua krisis center tersebut. Namun tadi pihak manajemen Arema FC sudah menyampaikan bahwa Pemkab Malang sudah menunjuk Dinas Kesehatan Kabupaten Malang di Jalan Panji dan juga kantor Arema FC di Maijen Panjaitan. Jadi pemirsa Kompas TV yang merasa keluarganya, kerabatnya, temannya belum ada kabar, bisa menghubungi kedua tempat tersebut untuk memastikan kondisi kerabat atau saudaranya pasca kericuhan yang terjadi di laga sepak bola Arema FC melawan Persebaya tadi malam. Tiffal. Dengan datang langsung atau ada administrasi khusus lain yang harus mereka lengkapi saat mereka datang ke crisis center ini, Hilda? Ya, dengan datang ke crisis center dengan membawa kelengkapan berkas, misalkan tanda pengenal begitu, nanti akan dibantu petugas untuk didata dan kemudian diarahkan di manakah korban ini dirawat begitu. Nah, nanti secara teknis memang kami masih belum mendapatkan informasi yang pasti. Pihak manajemen Arema FC baru menyampaikan ada dua tempat yang bisa menjadi rujukan untuk mencari informasi, yakni di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan juga di kantor manajemen. Kami tadi juga sudah menanyakan berapa kontak yang bisa dihubungi, kontak person yang bisa dihubungi, dan masih secara teknis masih disusun oleh tim manajemen Arema FC agar keluarga ataupun kerabat yang merasa belum mendapatkan kabar bisa segera menghubungi krisis center, kedua krisis center tersebut. Oke, fokus untuk kawasan atau sekitar area RSUD Kanjuruhan ini, karena ada sejumlah supporter yang berada di sana, berada di area rumah sakit, apakah ada bentuk pengamanan khusus atau pembatasan yang dilakukan, entah itu mungkin polisi yang berjaga di sana atau mungkin petugas keamanan setempat yang berada di lingkungan rumah sakit, ada pembatasan khusus di situ? Tidak ada pembatasan khusus, Tiffal dan juga saudara. Namun memang ada security yang berjaga di pintu masuk rumah sakit, ada juga kerabat-kerabat, ada juga supporter, dan jika saya gambarkan persis di depan rumah sakit ini juga ada beberapa mobil ambulans yang bersiaga begitu, jika ada keperluan penanganan khusus. Namun tidak ada pengamanan secara khusus dari kepolisian maupun TNI begitu di area rumah sakit. Tiffal. Baik. Untuk sementara kita tunggu juga informasi terbaru dari Anda, jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara saat ini berada di RSUD Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan saya bersama dengan Akmal Maharli selaku koordinator Save Our Soccer. Mas Akmal, tadi kita sempat terpotong masalah beberapa hal teknis yang kemudian Anda sebut ada pelanggaran SOP, standar prosedur operasi yang berjalan saat itu. Maka bisa dikatakan bahwa Anda merasa kejadian kericuhan yang terjadi di Kanjuruhan ini tidak bisa dititik beratkan pada satu pihak saja, begitu? Halo? Halo, Mas Akmal? Iya, siap. Terdengar suara saya dengan jelas ya, Mas? Terdengar. Oke, saya coba ulang kembali nih, Mas. Tadi sempat terpotong soal penjelasan Anda tentang standar prosedur operasi atau SOP dari pertandingan ini, yang Anda nilai bahwa ada bentuk pelanggaran yang terjadi di sana. Sehingga Anda bisa katakan bahwa kejadian kericuhan di Stadion Kanjuruhan ini tidak bisa dititik beratkan bentuk pertanggungjawabannya pada satu pihak, begitu? Iya, betul sekali. Jadi ini kesalahan kolektif ya. Kesalahan kolektif bukan cuma dari Panpel, bukan juga dari Arema saja, tetapi juga misalnya dari operator dari PT Liga Indonesia Baru dan juga dari payung hukum sepak bola Indonesia, PSSI, di mana misalnya
sebelum pertandingan derby ini digelar, polisi juga sudah mengeluarkan surat atau telegram yang meminta pihak panitia penyelenggara untuk pertama tidak memberikan kesempatan kepada bonek untuk hadir ke lapangan gitu kan, memberikan izin kepada bonek supporter Persebaya untuk hadir ke lapangan dan itu sudah dipatuhi oleh supporter Persebaya. Kemudian yang kedua, tidak diizinkan mencetak tiket lebih dari 25.000. Tapi kemudian di lapangan panitia pelaksana mencetak tiket sampai 45.000 penonton yang pada akhirnya Stadion Kanjuruhan jumlah penontonnya membludak. Nah, secara kapasitas dengan jumlah penonton 45.000 ini sudah melampaui kapasitas Stadion Kanjuruhan. Karena itu kemudian potensi munculnya kericuhan atau situasi tidak aman dan tidak nyaman untuk penonton yang menyaksikan pertandingan sangat besar sekali. Yang ketiga adalah bahwa di lapangan kemudian terjadi situasi yang berbeda di mana jumlah kepolisian jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah penonton yang hadir ke lapangan. Sehingga kemudian ketika terjadi kekicauan, akhirnya pihak kepolisian tidak bisa menangani dengan baik dan benar. Dan pada gilirannya yang paling memicu kasus adalah bahwa SOP tidak bolehnya gas air mata masuk ke lapangan ini dilanggar. Pada faktanya di lapangan bahwa gas air mata inilah yang kemudian memicu banyak korban meninggal dunia. Sampai ini Save Our Soccer menerima data bahkan sudah bertambah dari 127 menjadi 137 orang. Dan ini tragedi terparah sepanjang sejarah sepak bola di dunia bahkan. Itu 137 sumbernya datang dari mana, Mas? Dari data-data yang kami terima baru saja dari beberapa rumah sakit ada sekitar 12 tambahan jumlah korban jiwa yang yang kami terima gitu. Di antaranya dari klinik Sukabila 4 korban, kemudian dari Hasta Husada 4 korban, kemudian dari Mitria D5 itu ada 4 korban juga. Jadi total semua ada sekitar 137. Itu jumlah yang baru kita dapatkan walaupun mungkin masih perlu verifikasi. Artinya masih banyak korban-korban yang bertambah karena memang situasinya sangat memprihatinkan kemarin di mana gas air mata itu seperti orang membakar sampah secara besar-besaran sehingga asapnya kemana-mana. Dan ini yang merupakan pelanggaran protap paling besar efeknya terhadap banyaknya korban yang meninggal. Kenapa? Sekali lagi saya katakan bahwa FIFA dalam Safety and Security Stadium pasal 9 poin B itu melarang gas air mata digunakan untuk mengantisipasi pertandingan sepak bola bila terjadi chaos. Dan ini tidak pernah disosialisasikan bahwa menangani penonton sepak bola itu berbeda dengan menangani demonstrasi. Demonstrasi bisa menggunakan gas air mata karena peserta demonstrasi akan menyebar ketika gas air mata itu disemprotkan. Tapi di stadion itu manusianya hanya ada di lingkaran stadion itu saja. Akhirnya panik, terinjak-injak, ada yang sesak napas, dan inilah yang menyebabkan kemudian banyaknya jatuh korban jiwa. Oke, tentu untuk data itu kita masih menunggu konfirmasi lebih lanjut ya dari otoritas kepolisian apakah ada data terbaru soal ini. Tapi begini juga nih Mas, ini sudah ada keterangan resmi dari PSSI. Saya mengutip dari situs resmi pssi.org, disampaikan di sini bahwa PSSI akan turunkan tim investigasi terkait kasus di Kanjuruhan Malang. Ini mengutip pernyataan dari Sekjen PSSI Yunus Nusi yang menyebutkan begini. Kami masih menunggu laporan resmi dari pengawas pertandingan dan tentu laporan dari kepolisian. Namun dari tayangan video di media sosial yang sudah tersebar di mana-mana terlihat ada kerusuhan setelah wasit meniup peluit panjang. Sekali lagi kami masih menunggu laporan apakah ada korban atau tidak. Dengan turun tim investigasi ini, apa perspektif Anda? Ya, tim investigasi ini tidak bisa hanya sekedar dari PSSI. Harus melibatkan banyak stakeholder termasuk di dalamnya pemerintah. Karena korban yang meninggal ini juga bagian dari masyarakat Indonesia gitu. Kenapa? Kita punya undang-undang sistem keolahragaan nasional nomor 11 tahun 2022 yang merupakan perbaikan dari undang-undang sistem keolahragaan nasional nomor 3 tahun 2005. Di mana di dalam pasal di situ disebutkan bahwa pihak penyelenggara berhak untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penonton yang datang ke lapangan. Apabila tidak keamanan dan keselamatan tidak terjamin, maka ada kemungkinan jatuhkan sanksi paling berat itu kurungan
selama 2 tahun atau denda maksimal sebesar 1 miliar. Artinya ada payung hukum di sini lewat sistem olahraga nasional bahwa supporter, baik itu supporter sepak bola maupun supporter olahraga lain, dijamin keamanan dan keselamatannya oleh negara. Karena itu negara perlu turun tangan, apalagi ada polisi juga yang meninggal di situ. Di sini artinya perlu tim khusus untuk investigasi dan pencarian fakta untuk mengusut tuntas akar masalah dari kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kompetisi harus dihentikan sementara untuk kemudian cooling down dan sebagai bentuk simpati terhadap tragedi kemanusiaan ini, untuk kemudian semua menyatakan berkabung sepak bola nasional Indonesia. Yang ketiga, PSSI harus membuat segera regulasi supporter, di mana misalnya di Inggris football ada namanya Football Spectator Act yang di situ mengatur tentang regulasi supporter, apabila terjadi kisruh seperti apa, apabila terjadi tawuran supporter seperti apa, dan ini tidak dimiliki oleh PSSI gitu. Padahal kita berkali-kali Save Our Soccer meminta PSSI untuk membuatkan regulasi supporter agar mereka supporter yang datang ke lapangan itu benar-benar terjamin keselamatan baik jiwa maupun baik badan maupun jiwanya. Kenapa? Karena supporter ini dilindungi oleh undang-undang, dan sampai di detik ini PSSI selalu mengabaikan masalah-masalah prinsipil ini. Baik, kita akan coba elaborasi lagi 3 poin yang sudah Anda sampaikan tadi di segmen berikutnya ya Mas. Pastikan Mas Akmal tetap bersama kami, terutama untuk Anda saudara, pastikan tetap bersama Breaking News. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dan mix food. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak.
Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpane-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama, Ingat tempra. ingat Mama, Ingat tempra. ingat Mama, Ingat tempra. ingat Mama. Ingat tempra. Nyuci mobil, bikin pegal linu. Angkat barang, bikin pegal. Neoremasil, panasnya ekstra, cepat meresap. Untuk nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal-pegal. Nyeri otot dan pegal linu. Yang pasti-pasti aja, Neoremasil. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpane-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Visual terbaru yang Anda lihat saat ini adalah keadaan di luar Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kami juga masih menunggu konfirmasi pasti dari total seluruh korban yang terdata oleh otoritas kepolisian. Ada berapa banyak korban jiwa yang disemayamkan di sana? Adakah korban luka yang kemudian dirawat dengan penanganan medis tertentu? Ini masih menunggu konfirmasi dari otoritas terkait. Tapi setidaknya yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara sebelumnya, bahwa anggota keluarga atau rekan-rekan para korban yang kemudian ingin mendapatkan informasi pasti soal penanganan medis atau di mana para rekan-rekan mereka atau anggota keluarga mereka ini dirawat, bisa langsung datang ke salah satu dari dua crisis center yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dua tempat tersebut ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan juga kantor Arema FC, dengan membawa sejumlah identitas pendukung untuk bisa membantu proses identifikasi lokasi di mana anggota keluarga atau rekan-rekan yang dicari ini berada di sejumlah rumah sakit yang tersebar di Kabupaten dan juga Kota Malang, Jawa Timur. Untuk Anda yang baru bergabung, kami sampaikan kembali kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan selepas pertandingan sepak bola antara Arema FC versus Persebaya menelan 127 korban jiwa dan 180 orang lainnya mengalami luka-luka dan tersebar di sejumlah rumah sakit dengan sejumlah penanganan medis tertentu. Ini pun juga masih kami tunggu konfirmasi terakhir apakah ada penambahan jumlah korban dari insiden kericuhan yang terjadi di dalam dan juga luar Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini. Laporan lainnya yang juga menjadi perhatian adalah sejumlah fasilitas ikut rusak, tidak hanya di dalam dan juga luar Stadion Kanjuruhan, tapi juga fasilitas umum di sekitar stadion ikut rusak. Bahkan kendaraan operasional milik kepolisian yang berjaga saat itu di stadion ikut dirusak hingga dibakar. Visual di sebelah kiri Anda ini adalah visual keadaan di rumah sakit, sementara visual di sebelah kanan Anda ini adalah keadaan saat sejumlah orang berupaya mengevakuasi para korban dari dalam Stadion Kanjuruhan pasca insiden kericuhan yang terjadi di dalam Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ini terjadi selepas Persebaya menang
dalam pertandingan laga Liga 1 di pekan ke-11 hari Sabtu 1 Oktober 2022 dengan skor 3-2. Dalam penjelasan yang disampaikan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta, bahwa sejumlah supporter tampak kecewa tidak terima dengan hasil pertandingan saat itu sampai akhirnya mencoba untuk menerobos tribun penonton dan menuju ke lapangan sebagai bentuk protes. Bahkan aksi lempar dilakukan juga oleh sejumlah supporter ke arah aparat kepolisian yang berupaya menghalau massa untuk turun ke lapangan. Tadi sempat dijelaskan juga bahwa gas air mata sempat ditembakkan oleh petugas kepolisian ke arah para massa ataupun juga para penonton yang coba menerobos barikade penonton di dalam stadion. Bahkan di luar stadion pun juga ada bentuk penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Kita tersambung kembali dengan Koordinator Save Our Soccer Akmal Maharli sehubungan dengan sejumlah aspek selepas kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini. Mas Akmal, kita coba susun satu-satu dulu dari beberapa poin yang Anda sampaikan soal tim sus yang harus dibentuk, kemudian harus dihentikan kompetisi sementara sampai ada penjelasan lebih lanjut. Lalu PSSI harus memperkuat regulasi soal supporter. Saya mau coba soal tim sus ini dulu. Berarti menurut Anda pihak-pihak mana saja yang harus terlibat di sini? Selain PSSI yang tentu harus ada otoritas soal ini dan juga pemerintah. Siapa lagi? Ya, yang pertama adalah tentunya pemerintah ya. Karena kita juga punya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang olahraga nasional. Yang kedua, polisi, karena polisi adalah aparat negara yang menjamin keamanan, kenyamanan, termasuk menjamin keselamatan masyarakat. Yang ketiga, kita perlu melibatkan badan-badan independen, misalnya Komnas HAM termasuk di dalamnya, dan juga lembaga-lembaga pemerhati sepak bola lainnya, agar semua bisa terverifikasi dengan baik, sehingga kemudian ini dijadikan sebagai milestone atau pijakan awal untuk kemudian membangun kembali dari awal sepak bola Indonesia. Gitu. Jangan sampai selama ini kan kejadian ada orang meninggal di misalnya terakhir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang 2 korban meninggal di Piala Presiden kemarin. Tapi hilang begitu saja, tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang kemudian diperiksa oleh polisi, hilang begitu saja sehingga nyawa manusia itu sangat murah sekali di sepak bola kita. Dan sekarang akhirnya kita dicoba oleh tragedi yang sangat besar, tragedi kemanusiaan, dan saya menyatakan ini sebagai hari berkabung nasional. Keprihatinan sepak bola kita ini sangat luar biasa ketika sudah sampai 127 bahkan lebih ya yang meninggal dunia, dan ini harus menjadi perhatian semua. Bahkan bila perlu Presiden menyatakan hari berkabung nasional untuk sepak bola Indonesia saat ini diumumkan, karena ini tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa, memprihatinkan dan menyedihkan buat seluruh masyarakat Indonesia. Bentuk investigasi seperti apa yang diharapkan dengan beberapa orang yang Anda usulkan itu tadi? Ya, yang pertama investigasi siapa yang kemudian bertanggung jawab terhadap kasus ini, itu yang paling penting gitu kan. Siapa saja yang kemudian harus dijatuhkan sanksi berat terhadap kasus ini. Kemudian yang kedua, siapa saja orang-orang yang kemudian lalai atau abai terhadap masalah keamanan dan keselamatan penonton sepak bola. Karena dalam Undang-Undang SKN nomor 11 tahun 2022 itu penyelenggara dan juga lembaga atau pengurus besar olahraga itu bertanggung jawab besar terhadap kasus yang terjadi apabila ada supporter yang meninggal dalam sebuah pertandingan olahraga. Itu disebutkan di pasal 53 Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional nomor 3 tahun 2005. Dan ini lagi-lagi tidak bisa kemudian diselesaikan sambil lewat seperti yang sudah-sudah. Kenapa? Karena satu nyawa sangat mahal untuk dipertaruhkan dalam sepak bola, apalagi sampai ratusan nyawa yang meninggal. Mas Akmal, mohon maaf saya potong. Saya harus konfirmasi dulu kepada otoritas rumah sakit yang saat ini sudah tergabung bersama kami untuk saat ini. Kita tahan dulu sebentar ya Mas Akmal. Sudah bergabung sekarang Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan yang sudah bergabung saat ini lewat talian dalam jaringan bersama kami saat ini. Pak Direktur, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak.
Iya, Pak Selamat Bobi, pagi. bantu kami untuk mengetahui jumlah korban yang ditangani pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan ada berapa banyak? Korban jiwa berapa banyak? Korban luka berapa banyak? Ya, untuk sampai detik ini ya, kami dapatkan korban ringan hingga berat itu ada 93 korban dengan spesifikasi 89 itu ringan sedang dan 4 yang cedera otak berat. Dan sedangkan korban meninggal itu ada 21 korban, Bapak. Baik, dari seluruh korban luka ini yang ditangani bentuk penanganan medisnya seperti apa, Pak? Ya, dari korban ini ada ringan itu kebanyakan karena iritasi terkena ini ya, apa namanya, gas air mata. Kemudian yang sedang itu karena luka-luka akibat trauma, mungkin karena kebanyakan ke iga ya, karena kebanyakan dengan massa yang banyak ini luka sedangnya adalah patah tulang dengan juga ada dislokasi tulang. Kemudian yang berat itu ada cedera otak berat, Pak. Untuk Pak, oke, boleh dilanjutkan Pak? Jadi kalau yang cedera otak beratnya itu ada 4 korbannya, sehingga total ada 93. Untuk tata laksana, kami tata laksana protokol oleh tim RSUD Kanjuruhan ya di IGD sudah kami tata laksana dan saat ini dapat dirawat dengan baik. Oke, untuk korban luka, saya spesifik untuk korban lukanya ini dari beberapa gejala yang ditimbulkan atau kondisi luka yang dialami, luka trauma, patah tulang, bahkan 4 orang diantaranya cedera otak. Ada yang sampai harus ditindak operasi saat ini juga, Pak? Ini masih dalam identifikasi, jadi masih perlu pemeriksaan untuk CT scan kepala. Kalau diperlukan untuk situ operasi, kami buka situ operasi. Untuk selama ini masih belum ada untuk tindakan situ operasi. Tetapi untuk tindakan-tindakan lain yang untuk kondisi emergensi sudah ditangani dengan baik. Baik, nah untuk korban meninggal total 21 orang yang ditangani pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan ini, yang terlihat atau yang mungkin sudah dianalisis oleh tim medis di sana, ini rata-rata meninggalnya karena apa ya Mas? Ini meninggal yang dikirim oleh ambulan langsung dari Stadion Kanjuruhan dan oleh rumah sakit swasta yang kecil ya, yang di sekitar kami. Sehingga bukan pasien itu jenazah yang kami tangani, tetapi korban yang kami tangani meninggal itu tidak ada. Tetapi 21 itu kiriman dari ambulan, dari rumah sakit terdekat, dan dari Stadion Kanjuruhan itu sendiri. Begitu Mas. Oke, saat jenazah itu tiba di rumah sakit atau RSUD Kanjuruhan ini, yang terlihat atau yang teramati, adakah bentuk penganiayaan yang terlihat dari badan jenazah para korban yang meninggal dunia ini yang sampai di rumah sakit? Pak Bobi? Sementara ini belum ada. Belum ada ya? Sementara ini belum ada, ya. Oke, lalu tindak lanjutnya seperti apa kemudian untuk proses identifikasi yang akan dilakukan tim medis di sana? Ya, untuk identifikasi sama seperti pasien-pasien yang lainnya, jadi kami identifikasi berdasarkan berat ringannya kondisi pasien, jadi yang berat kami dahulukan dan kita identifikasi. Begitu juga proses untuk jenazah juga sama, kita identifikasi bersama dengan tim forensik kami dan juga dengan kepolisian. Oke, terakhir kali tim liputan kami melaporkan bahwa Pemkab Malang membuka 2 crisis center, salah satunya di kantor Dinas Kesehatan Malang. Berhubung tadi laporan terakhir juga menyampaikan bahwa ada anggota keluarga dan juga rekan-rekan sesama supporter yang masih berada di rumah sakit, apakah mereka yang masih di rumah sakit ini tetap dilayani untuk mengetahui kondisi ataupun juga anggota keluarga mereka yang berada di sana, Ya, Pak Bobi? tetap Pak. Jadi bisa melakukan cross check ya. Jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, melaporkan beberapa pasien yang kami tangani dan juga ada beberapa keluarga yang mungkin tidak tahu ada pusat krisis, dia langsung mulai dari subuh tadi ke sini dan mencari sanak keluarganya dan kami dampingi dan ada beberapa yang sudah bertemu dengan keluarganya. Oke, dari 93 korban luka yang ditangani oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan ini,
apakah akan ada korban-korban yang akan dirujuk ke rumah sakit lain? Berhubung karena ada 4 cedera otak juga kan yang dilaporkan, Pak? Iya, sementara belum ada karena rumah sakit kami juga selama ini masih bisa menangani dan kami sudah koordinasi dengan Rumah Sakit Sapu Arwal Malang untuk jika ada kasus-kasus yang berat yang tidak bisa kami tangani atau kasus-kasus overload yang segera kami tangani tapi keterbatasan tenaga, kami segera bisa rujuk ke level yang lebih tinggi di Rumah Sakit tipe A di Kota Malang. Oke, dengan jumlah korban sedemikian 93 korban luka dengan ragam luka, kemudian 21 jenazah juga disemayamkan di rumah sakit. Sejauh ini pihak rumah sakit masih mampu untuk melakukan penanganan medis terhadap para korban ini, Pak? Ya, kalau medis bisa masih tertangani, Pak. Karena kebanyakan ringan ya, ringan sedang. Hanya 4 saja yang berat, sehingga bisa ditata laksana dengan baik di rumah sakit kami. Hanya saja memang permasalahan kami adalah jenazah. Kami sudah berkoordinasi karena sudah terlalu banyak jenazah yang kami tampung, sehingga kami berkoordinasi untuk rumah sakit yang terdekat. Jikalau ada mau merujuk jenazah ke kami, harap langsung ke rumah sakit yang lebih tinggi atau rumah sakit tipe A atau tipe B yang ada untuk bisa membantu kami di dalam identifikasi jenazah. Baik, untuk sementara berarti hanya bisa menampung sampai 21 dulu ya, Pak ya? Iya, itu sudah maksimal, ya. Kapan diserahkan kepada pihak keluarga, Pak? Prosedur administrasinya bagaimana kemudian? Ya, sesegera mungkin, manakala sudah teridentifikasi dengan baik, sehingga kami ada 2 yang sudah teridentifikasi dengan baik dan sudah diidentifikasi juga oleh keluarganya. Nah, itu sudah 2 yang dibawa pulang oleh keluarga. Yang lainnya masih dalam identifikasi. Oke, dari 21, 2 jenazah sudah dipulangkan, betul? Iya. Oke, untuk korban luka ringan sejauh ini, Pak, sudahkah ada yang dipulangkan? Belum ada, dan kami masih observasi kalau sekiranya di dalam penanganan itu tim kami sudah menyatakan bahwa kondisi pasien itu sudah benar-benar dinyatakan aman, baru kami serahkan kepada keluarga. Jikalau belum ada keluarga, masih tetap kami rawat di sini sampai ada keluarga yang menyebut. Demikian, Pak. Terakhir Bupati menyebut bahwa biaya untuk korban ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Betul demikian, Pak? Betul sekali, Pak. Oke, apabila kemudian ada korban lain yang korban luka terutama yang akan coba datang ke rumah sakit, masih bisa tertangani dan adakah bentuk kebijakan khusus yang mungkin diambil pihak rumah sakit soal ini? Iya. Jadi untuk kondisi-kondisi khusus seperti ini, kejadian luar biasa seperti ini oleh pemerintahan Kabupaten Malang memang telah disediakan, memang akan ditanggung semua oleh kabupaten, ada pemerintahan, sehingga semua pasien-pasien yang mengalami kejadian luar biasa di Rumah Sakit Kanjuruhan wajib ditangani dengan sebaik-baiknya. Oke, karena saya membayangkan bahwa nanti akan ada keluarga korban yang bakal berdatangan ke rumah sakit atau mungkin banyak rekan-rekan sesama supporter yang akan datang menjenguk begitu. Adakah kemudian posko khusus atau mungkin semacam tempat khusus bagi mereka untuk mendapatkan informasi atau semua layanan masih normal-normal saja di rumah sakit, Pak? Untuk saat ini ya, Pak, karena terdistribusi jadi penanganan kasus ini bukan hanya di Rumah Sakit Kanjuruhan. Di rumah sakit di Kepanjen ini, di sekitar Stadion Kanjuruhan ini ada 2 rumah sakit tipe B. Dan ada rumah sakit tipe C, beberapa. Sehingga pasien-pasien itu terdistribusi dengan baik. Sehingga tata laksana tidak overload di tempat kami, Pak. Tidak overload. Sehingga bisa dilaksanakan, ditata laksana dengan baik. Sampai saat ini masih bisa dilayani dengan baik. Oke. Sedikit membantu juga buat anggota keluarga yang mungkin mencari anggota keluarganya yang jadi korban tewas mungkin dan kemudian ditangani oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Kira-kira hal-hal apa yang harus dipenuhi sebelum datang ke rumah sakit agar bisa mempermudah proses administrasi di sana, Pak? Ya, paling tidak membawa ini ya, kartu tanda pengenal bahwa memang benar-benar keluarganya. Ini akan lebih memudahkan lagi. Manakala kalau misalkan nih ada KTP dan kemudian dicocokkan dengan KK, itu akan lebih baik lagi.
untuk mempercepat saja untuk mengidentifikasi bahwa korban tersebut adalah sanak keluarga mereka. Oke, sejauh ini 93 korban luka ringan berat ditangani oleh pihak rumah sakit, 21 korban tewas ada di rumah sakit juga dengan 2 sudah dipulangkan. Untuk layanan sepenuhnya akan full 24 jam bagi mereka anggota keluarga yang mungkin akan membawa jenazah untuk dipulangkan atau disemayamkan begitu Pak? Iya, betul. Baik. Pak Bobi Prabowo, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, terima kasih banyak untuk sementara waktu. Informasi yang dibagikan kepada Kompas TV pagi ini, itu perkembangan terbaru dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Saudara. 93 korban luka dengan luka bervariasi, kebanyakan mengalami luka trauma, kemudian patah tulang, dan 4 diantaranya dilaporkan mengalami cedera otak, dan penanganan medis masih terus berlangsung hingga saat ini. Sementara untuk 21 korban tewas juga masih disemayamkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. 2 diantaranya sudah dipulangkan kepada pihak keluarga. Di identitas korban diminta untuk dilengkapi sebelum datang ke rumah sakit untuk mempermudah proses administrasi sebelum anggota keluarga atau rekan-rekan para korban ini bisa membawa jenazah untuk kemudian dilakukan pemulasaraan jenazah lebih lanjut. Kami sampaikan kembali bahwa walaupun kemudian data kemungkinan bisa terus bertambah untuk ada yang baru bergabung dari 127 korban meninggal dunia. Ini tersebar di sejumlah rumah sakit di Kabupaten dan juga Kota Malang, Jawa Timur. Visual yang Anda lihat ini adalah gambar terbaru terkait dengan penanganan para korban luka imbas dari kericuhan sepak bola Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dari sejumlah korban luka tadi, untuk satu rumah sakit yang mendapatkan konfirmasi terakhir kali dari RSUD Kanjuruhan, 93 korban ditangani dengan sejumlah bentuk penanganan medis. Sementara untuk korban meninggal, dari 21 orang yang disemayamkan di RSUD Kanjuruhan, 2 diantaranya sudah dipulangkan kepada pihak keluarga. Fokus dari pihak kepolisian bersama dengan pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur adalah bagaimana penanganan bagi para korban ini dilakukan sepenuhnya. Karena terakhir kali yang dilaporkan ataupun disampaikan penegasannya oleh Sanusi, Bupati Malang, Jawa Timur, bahwa seluruh biaya para korban saat mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Malang. Untuk anggota keluarga dan juga rekan-rekan sesama supporter yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut soal di mana anggota keluarga atau rekan-rekan mereka ini dirawat, bisa datang ke salah satu di antara 2 crisis center yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Malang, yakni di kantor Dinas Kesehatan Malang dan juga di kantor Arema FC. Tim Kompas TV juga masih menunggu tindak lanjut ataupun juga laporan terakhir dari otoritas terkait sehubungan dengan sambungan telepon mana yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh anggota keluarga ataupun juga pihak-pihak terkait untuk mengetahui kondisi para korban. Lalu juga warga bisa membawa identitas pelengkap atau pendukung untuk membantu proses dari identifikasi ataupun juga bentuk penanganan lebih lanjut yang dilakukan oleh tim medis. Dari beberapa laporan yang disampaikan oleh tim liputan kami di sejumlah titik, baik itu di Stadion Kanjuruhan selepas insiden kericuhan maupun juga yang terakhir kali dilaporkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, bahwa sejumlah supporter masih tersebar di beberapa titik menunggu tindak lanjut, menunggu kabar lebih lanjut dari proses penanganan medis yang dilakukan bagi para korban ini. Tadi dilaporkan bahwa 127 orang meninggal dunia, 125 orang diantaranya merupakan supporter dari Arema FC, sementara 2 lainnya atau 2 sisanya merupakan anggota kepolisian yang membantu pengamanan ataupun juga penanganan di
Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur saat pertandingan berlangsung antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Visual ini yang Anda lihat ini adalah gambar terbaru dari tim liputan kami yang memantau tahap demi tahap penanganan medis yang dilakukan oleh tim kesehatan di rumah sakit untuk para korban luka, terutama karena terakhir kali disampaikan oleh Direktur RSUD Bobby Prabowo, Direktur RSUD Kanjuruhan, bahwa kondisi luka yang dialami para korban ini bervariasi. Mulai luka ringan akibat terkena tembakan gas air mata, lalu juga mengalami luka trauma, ada beberapa dilaporkan dislokasi atau patah tulang begitu. Ada 4 orang diantaranya cedera otak. Ini pun juga masih akan dipantau kondisi kesehatannya sampai harus diperlukan penanganan lebih lanjut. Tadi terakhir kali disampaikan bahwa seluruh korban berada di instalasi gawat darurat untuk kemudian dilakukan tidak hanya penanganan medis tapi juga pengecekan untuk melihat hal apa lagi yang mungkin bisa dilakukan tim medis untuk memulihkan kondisi para korban terdampak kericuhan di Stadion Kanjuruhan ini. Sementara di RSUD Kanjuruhan sendiri untuk korban tewas yang disemayamkan hingga saat ini sisanya ada 19 jenazah lagi. Karena dari total 21 jenazah yang diterima oleh pihak rumah sakit, 2 jenazah sudah diterima atau dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dilakukan pemulasaraan jenazah. Untuk titik lain atau titik rumah sakit lain juga masih kami tunggu perkembangannya oleh otoritas terkait, terutama dari pihak rumah sakit sendiri. Visual terbaru ini menunjukkan bagaimana tim medis, dan saya menduga ini adalah anggota keluarga dari para korban, mendampingi para korban yang ikut terimbas dari insiden kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Peristiwa terjadi dilaporkan pada Sabtu malam 1 Oktober 2022, tadi disampaikan terakhir kali pada pukul 4:30 pagi tadi oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Dalam sepanjang pertandingan sendiri, polisi menilai tidak ada eskalasi berarti. Namun saat pertandingan selesai dengan skor akhir Persebaya unggul 3-2, kericuhan terjadi. Hingga akhirnya kericuhan tidak terelakkan. Sudah tersambung untuk saat ini Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar, Dr. Kohar, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut soal penanganan korban luka dan maupun juga korban tewas yang mungkin ditangani di sana. Dr. Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Tifal dari Kompas TV, Pak Kohar. Dokter, bantu kami untuk mengetahui berapa banyak korban yang ditangani di Rumah Sakit Saiful Anwar ini. Untuk korban luka berapa banyak, korban tewas berapa banyak, Pak? Jadi kami Rumah Sakit Saiful Anwar yang sudah masuk ini ada 8 yang luka berat, kemudian ada 3 yang luka ringan, kemudian ada 2 jenazah. Namun demikian ini ada yang mau dirujuk juga, ada 18 jenazah yang katanya perlu identifikasi ke tim kami, jadi DVI-nya akan dilakukan di sini. Kemudian juga untuk mengantisipasi itu karena di sana katanya ada 52 korban, kemudian masih ada 70-an yang luka-luka. Kami juga menyiapkan perluasan pelayanan, baik rawat inapnya maupun UGD-nya sendiri, serta logistik medis untuk keperluan ini. Termasuk juga tim-tim yang kami tambahkan untuk mendukung penanganan dari kasus ini. Oke, untuk korban luka sendiri kondisinya bagaimana, Pak? Luka apa saja yang dialami mereka? Rata-rata adalah cedera di kepala dan karena kejepit ya, jadi saling tekan itu, jadi traumanya adalah trauma kepala dan trauma di dada. Kemudian ada juga yang lecet-lecetnya. Oke, dan penanganan saat ini di ruang mana mereka ini, Pak? Kami sudah siapkan UGD, jadi di UGD sudah. Yang ternyata cukup stabil dan perlu ngamar, kami sudah siapkan rawat inap tambahan di ruang belakang, di rawat inap. Ada yang harus mendapatkan penanganan lanjutan seperti operasi atau semacamnya, Pak? Ya, termasuk ini ada yang kita mau naikkan ke kamar operasi, karena ada patah di tulang di kaki. Dan juga untuk penanganan di trauma kepalanya. Itu berapa orang, Pak, dari korban luka itu yang harus mendapatkan penanganan lebih lanjut? Ini sedang kami identifikasi, yang sudah siap naikin ada 2.
Itu yang mengalami luka apa, Pak? Saya kira detailnya nanti tidak usah disampaikan, tapi ada trauma di kepala. Oh, oke, baik. Itu untuk penanganan dari korban luka. Sementara untuk penanganan jenazah sendiri sudah ada yang dipulangkan kah, Pak? Sebagian dari yang tidak jelas jenazahnya katanya dari Kanjuruhan sudah, tapi yang di sini ini kami identifikasi karena ada yang tanpa identitas. Oke, karena tadi kan Anda sampaikan bahwa ada yang dirujuk 18 jenazah ke rumah sakit itu, Iya, betul ya, Pak ya? Iya, itu yang tanpa ada identitas, jadi kami lakukan identifikasi di sini. Oke, untuk luka yang terlihat apakah sepenuhnya karena desak-desakan begitu dari para korban ini yang terlihat? Atau ada bentuk penganiayaan atau semacamnya begitu, Pak, yang dipantau tim medis? Tampaknya yang paling banyak adalah desak-desakan karena yang banyak adalah berupa luka memar, tapi cukup keras. Oke, sejauh ini belum ada yang terlihat karena penganiayaan atau semacamnya begitu ya, Pak ya? Nggak sampai ke sana lah ya. Nanti biar ini didetailkan di lapangan dengan masalah medis. Oke. Sejauh ini dengan jenazah yang diterima dari rujukan rumah sakit lain, kemudian korban yang totalnya sejauh ini ada 11 korban luka yang juga ditangani, pihak rumah sakit masih bisa menampung kalau ada korban lain yang berdatangan ke rumah sakit, Pak? Sampai sejauh ini kapasitas kami sudah cukup, namun demikian kami juga sudah menyiapkan untuk pertambahan extension dari fasilitas kami, hingga kalaupun ada penambahan, insya Allah kami bisa menangani karena ada beberapa tempat untuk forensik, kemudian UGD, rawat inapnya juga kami siapkan untuk cadangan untuk penanganan. Oke. Demikian juga timnya. Dr. Kohar, kami harap Anda tetap bersama kami karena kami juga ingin mengetahui tindak lanjut apa yang mungkin perlu diketahui keluarga korban soal proses administrasi dan semacamnya terkait dengan penanganan medis bagi para korban. Kita jeda sebentar, kami jeda sesaat, saudara tetap bersama kami di Breaking News. Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, Ingat Tempra. ingat Mama. Ingat Tempra. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Hangat
Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Pain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counter Pain-nya. Kemasan paket duo Counter Pain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Dua pihak rumah sakit sudah mengonfirmasi terkait dengan penanganan para korban luka maupun juga korban tewas selepas kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, total 93 korban ditangani dengan luka bervariasi, baik itu terkena luka ringan akibat terkena gas air mata, kemudian luka trauma, lalu ada laporan dislokasi ataupun juga patah tulang, serta 4 diantaranya mengalami cedera otak. Ini masih akan ditangani, akan dipantau begitu kondisinya oleh pihak rumah sakit setempat. Ada beberapa juga yang mengalami luka berat di situ. Kemudian untuk penanganan korban tewas sendiri, sebanyak 2 dari 21 jenazah yang diterima oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan sudah dipulangkan oleh pihak keluarga dan ini masih akan dilakukan proses identifikasi. Itu di satu rumah sakit. Sementara di rumah sakit lainnya, di Rumah Sakit Saiful Anwar, terakhir kali disampaikan oleh Dr. Kohar Harisantoso bahwa ditangani saat ini adalah 8 korban luka berat, kemudian 3 korban luka ringan, dan 2 jenazah yang ditangani sejauh ini. Bahkan terakhir kali dilaporkan akan ada 18 jenazah hasil rujukan dari rumah sakit lain yang akan coba ditampung oleh pihak rumah sakit. Untuk korban luka spesifiknya tadi dijelaskan oleh Dr. Kohar lebih tertuju mengalami cedera kepala yang saat ini ditampung di unit gawat darurat atau UGD Rumah Sakit Saiful Anwar. Untuk beberapa diantaranya, 2 orang diantara para korban luka ini harus mendapatkan penanganan operasi lebih lanjut. Tadi disampaikan ada beberapa orang begitu yang ini masih akan dipantau lagi bentuk penanganan medisnya seperti apa, mengikuti lagi dengan kondisi yang dialami atau gejala yang dirasakan oleh para pasien yang saat ini mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit. Dan kami akan ajak Anda kembali untuk menyaksikan kembali keterangan dari Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta, soal kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Lakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah lapis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang. 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34. Kemudian yang lain tinggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak. 10 diantara mobil dinas milik Polri, dari mobil patroli, mobil Tatmol, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan, tapi dipercayai langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan pada yang sedang dirawat. Polisi bersama dengan pemerintah setempat masih fokus untuk menangani para korban luka dan juga korban tewas akibat insiden kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur dan sudah tersebar di sejumlah rumah sakit. Breaking news ini masih akan berlanjut dengan fokus kami yang tertuju di kawasan Malang, Jawa Timur. Program ini akan berlanjut bersama Irian Damardanus. Sebentar lagi tetap bersama kami di Kompas TV.
Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Nyuci mobil, bikin pegal linu. Angkat barang, bikin pegal. Neo Remasil, panasnya ekstra, cepat meresap. Untuk nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal-pegal. Nyeri otot dan pegal linu. Yang pasti-pasti aja. Neo Remasil. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Nyuci mobil, bikin pegal linu. Angkat barang, bikin pegal. Neo Remasil, panasnya ekstra, cepat meresap. Untuk nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal-pegal. Nyeri otot dan pegal linu. Yang pasti-pasti aja. Neo Remasil. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Iriana Mardanu. Saudara, kericuhan terjadi pasca pertandingan sepak bola Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Arema takluk dari Persebaya 2-3. Ini yang diduga membuat supporter Arema tak terima hingga membuat kericuhan di lapangan. Polisi terpaksa melempar gas air mata dan hingga saat ini 127 orang dikabarkan meninggal dunia. Dan 2 diantaranya adalah polisi. Berikut kronologis yang disebutkan oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini
di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam proses yang itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata, karena sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya, atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang. 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak. 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, antara mobil patroli, mobil truk Brimob, mobil Tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Tadi dilakukan pengecekan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan kepada yang sedang dirawat. Lalu kami juga ingin menyampaikan bahwa dari 40.000 penonton yang hadir kurang lebih, tidak semuanya anarkis, tidak semuanya kecewa, hanya sebagian, yaitu sekitar 3.000 yang masuk turun ke tengah lapangan, sedangkan yang lain itu tetap mereka diam di atas. Saudara, dari kejadian ini 5 kendaraan polisi dirusak dan dibakar saat ricuh di Stadion Kanjuruhan pasca laga Arema versus Persebaya. Kondisi di stadion saat ini sudah kondusif. 3 kendaraan polisi dibakar dan 2 dirusak. Kemudian 5 kendaraan itu berada di dalam dan di luar Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, saudara. Hingga saat ini kendaraan belum dipindahkan. Sementara kondisi stadion sudah sepi dan kondusif. Penjagaan ketat dilakukan oleh TNI Polri dan lampu dalam stadion pun sudah dipadamkan. Dari sejumlah video amatir, saudara, terekam sejumlah korban yang diduga meninggal dunia. Sebelumnya, kericuhan terjadi usai pertandingan Liga 1 yang mempertemukan Arema dengan Persebaya. Akibatnya, sejumlah supporter mengalami luka-luka. Kericuhan diduga terjadi karena supporter Arema kecewa atas kekalahan yang dialami Arema dari Persebaya pada laga lanjutan Liga 1 yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam. Kericuhan yang berawal dari dalam stadion kemudian berlanjut hingga luar stadion.
Untuk menghindari dampak kericuhan, saudara, para pemain Persebaya dievakuasi ke ruang ganti. Beruntung, para pemain tidak mengalami luka-luka. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, para pemain dibawa menggunakan kendaraan taktis untuk meninggalkan stadion. Dan saat ini sudah ada Hilda Nusantara, jurnalis Kompas TV di RSUD Kanjuruhan. Saudara Hilda, bagaimana kondisi terkini korban dirawat dan korban meninggal di sana? Ya, selamat pagi Rianda dan juga saudara. Informasi terbaru yang bisa saya sampaikan adalah saat ini saya berada di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, rumah sakit yang terdekat dengan lokasi kejadian kericuan semalam, yakni dekat dengan Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Update jumlah korban yang dirawat di rumah sakit ini, ada 93 orang yang mengalami luka ringan dan sedang sebanyak 89 orang, dan luka berat kritis seperti gegar otak dan pendarahan otak sebanyak 4 orang, dan meninggal dunia ada 21 orang. Iriana dan juga saudara, hingga saat ini sejak tadi dini hari hingga saat ini banyak sekali keluarga yang datang ke sini, kerabat yang datang di sini untuk menanyakan apakah ada salah satu pasien yang tengah dirawat atau yang meninggal dunia ini merupakan kerabatnya atau keluarganya begitu. Dan pihak rumah sakit juga menyediakan pusat informasi di pintu masuk untuk keluarga dan kerabat yang datang langsung diarahkan ke pusat informasi dan mengisi data, kemudian akan dibantu. Jika memang dirawat di sini akan diarahkan, jika tidak akan diarahkan ke rumah sakit lainnya begitu. Ini ada dan juga saudara, dan ini ada dan juga saudara, rumah sakit ini bisa dibilang cukup banyak merawat korban karena merupakan rumah sakit. Ya, kami tahan sebentar laporan Anda karena kita akan mendengarkan dulu, atau sudah tergabung bersama kita Menpora Republik Indonesia Zainuddin Amali. Pak Menteri, selamat pagi. Ya, pagi. Pak Menteri, tragedi sepak bola Indonesia kembali terjadi, Pak Menteri. Apa informasi ataupun yang bisa Anda share di pagi hari ini untuk kami semua penonton Kompas TV, Pak Menteri? Ya, pertama tentu ini sangat memprihatinkan kita semua ya. Kita turut berduka cita atas musibah ini. Di tengah kita sedang mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan sepak bola yang bahkan untuk tingkat dunia ya. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan musibah ini, tentu kita prihatin. Saya sedang berkoordinasi dengan pihak PSSI dan juga dengan kepolisian. Ini saya segera ke Malang akan meninjau. Tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Kapolri dan Ketua Umum PSSI, segera kita lihat lapangannya seperti apa. Tapi tentu ini sangat disayangkan kejadian seperti ini yang membuat mencederai sepak bola kita. Betul. Dan di saat kita sudah perkenankan sepak bola bisa ditonton langsung oleh para supporter, oleh para penonton di stadion, tapi ada kejadian seperti ini tentu sangat memprihatinkan dan kita kecewa ya dengan kejadian ini. Nah, sementara informasi yang saya dapatkan ini ada sebagian supporter atau pendukung dari klub yang kalah yang tidak bisa terima kekalahan itu, kemudian mereka melampiaskan kekesalan dan kemarahan gitu, dan akhirnya ya terjadilah tragedi ini. Nah, tentu ini harus diinvestigasi ya. Saya kira tidak boleh dibiarkan begini saja. Ini harus kita investigasi dan harus ini menjadi yang terakhir. Karena ini besar korbannya, bahkan sekarang tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Itu. Pak Menpora, kita ingat betul ya perjuangan Pak Menpora juga bersama dengan PSSI. Bagaimana kemudian kita memperjuangkan untuk menonton lagi sepak bola di stadion ini karena juga demi para supporter begitu ya. Untuk mewadahi mereka, bertemu dengan para pemain favorit mereka, tim favorit mereka. Saat ini terjadi lagi hal-hal seperti ini. Tentu ini bukan apa yang kita harapkan
dan jangan sampai ini terjadi lagi ke depannya. Ini bukan main-main. Kalau saya lihat datanya Pak Menpora, kita sekarang berada di peringkat kedua, deadliest soccer matches in history. Yang pertama ada di Peru, yang kedua di Ghana. Ghana ada 126 orang dan kita sementara ada 127 orang meninggal dunia. Sebuah prestasi yang tentu ini menyayat hati dan menyedihkan. Pak Menpora, evaluasi prioritas yang akan dilakukan? Ya, yang akan kita evaluasi pertama bagaimana penyelenggaraannya. Oke. Ya, penyelenggaraan tentang penanganan panitia di berbagai pertandingan. Itu kemudian tentang pengamanan dan kehadiran penonton itu yang sedang kita apakah kemudian kita kembalikan lagi itu tidak boleh ada penonton ke stadion atau seperti apa, itu yang kita akan diskusikan dengan Pak Kapolri dan PSSI. Oke. Kita segera ke lapangan. Termasuk jam pertandingan di malam hari menurut Anda termasuk salah satu yang harus dievaluasi kah, Pak Menteri? Kita lihat keseluruhannya kita akan lihat. Kita akan lihat itu sebab ada kan klub-klub juga berkeinginan untuk dipertandingkan itu di malam hari kan. Itu kita akan lihat, kita akan evaluasi secara keseluruhan. Tidak bisa hanya namanya parsial ya. Oh iya. Karena memang ini juga harus dilihat dari secara holistik dan secara general dari seluruh sisinya ya, Pak Menpora. Pak Menpora, mungkin kami juga ingin mendengarkan siapa tahu untuk saat ini mungkin masih ada yang panas antara supporter di sana atau keadaan di sana. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk mendinginkan juga suasana di sana, Pak Menpora? Ya, yang pertama tadi saya sudah sampaikan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya supporter ya. Jadi kita prihatin dan kepada para supporter saya menghimbau untuk seluruh Indonesia, bukan hanya yang di Malang saja. Sekarang ini kesempatan kita, sepak bola kita sedang bangkit. Sepak bola kita sedang bangkit, baik yang senior maupun yang kelompok umur bahkan sampai 16. Benar. Itu. Jadi tolong dukung, tolong beri penguatan terhadap kebangkitan sepak bola dengan menjaga ketertiban, jaga keamanan supaya kita tidak terbawa dengan cara-cara yang seperti yang sudah terjadi ini. Dan saya minta kepada para pimpinan kelompok-kelompok supporter, karena mereka lah orang yang didengar oleh para anggotanya, tolong diedukasi terus para supporter, para penonton ini supaya kita menjadi penonton sepak bola yang baik dan mendukung tim kesayangan dengan baik juga. Jadi saya minta khususnya untuk yang ada di Malang sekarang, tolong untuk segera kembali ke tempatnya masing-masing, dan bagi yang sedang dirawat, mudah-mudahan segera sembuh, segera pulih kembali. Amin. Dan kita cari jalan keluar terbaik untuk apa yang terjadi ini. Oke, Pak Menpora, mau tanya dulu sebentar, agenda berangkat jam berapa Pak Menpora ke Malang? Ini saya sedang koordinasi dengan Pak Menteri Perhubungan, karena yang untuk transportasi sana kan beliau yang standby. Oke, berarti segera ya. Nanti di Malang rencananya Pak akan melakukan rapat dengan siapa saja kalau boleh diinformasikan Pak Menteri? Ya, saya akan koordinasi dengan Pak Kapolri, tadi sudah teleponan, dan PSSI. Oke. Untuk Liga sendiri Pak, kalau informasi yang Bapak sudah dapatkan, apakah akan ditunda dulu atau akan dilanjutkan atau seperti apa Pak? Belum tahu. Nanti kita akan siang ini akan ada di sana. Kita segera rapat dengan Pak Kapolri dan PSSI. Oke, baik. Pak Menpora, terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan, dan tentu kami bangsa Indonesia juga menunggu langkah-langkah evakuasi nantinya, langkah-langkah evaluasi yang akan diberikan Pak Menpora dan juga beberapa pihak lainnya. Tentu nanti akan kita tunggu langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih pagi ini sudah mau sharing sedikit di Kompas TV, Pak Menpora. Terima kasih.
Tadi baru saja pernyataan dan wawancara langsung bersama Menpora Zainuddin Amali. Saudara, kita akan lanjutkan breaking news usai jeda berikut ini. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak, beli sekarang. Nyuci mobil, bikin pegal linu. Angkat barang, bikin pegal. Neo Remasil, panasnya ekstra, cepat meresap. Untuk nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal-pegal. Nyeri otot dan pegal linu, yang pasti-pasti aja. Neo Remasil. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Nuvo bersama Wings mendukung UNICEF. Mari biasakan hidup bersih. Alam pun ikut berseri. Nyuci mobil, bikin pegal linu. Angkat barang, bikin pegal. Neo Remasil, panasnya ekstra, cepat meresap. Untuk nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal-pegal. Nyeri otot dan pegal linu, yang pasti-pasti aja. Neo Remasil. Menuju perhelatan Akbar Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan, kenali lebih dekat destinasi wisata khas bumi Lambung Mangkurat, Masjid Raya Sabillal Muhtadin, Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar, Warung Jukung Julak, Pulau Curiak, dan Pulau Bakut. Road to MTQ Nasional ke-29 2022, Senin 3 Oktober, pukul 10 pagi, di Kompas TV, dipersembahkan oleh Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak, beli sekarang. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, 129 orang, informasi terbaru yang kami dapatkan, ini meninggal dunia pasca kericuan yang terjadi setelah pertandingan sepak bola di Malang, Jawa Timur. Kami akan pantau langsung, saat ini sudah ada jurnalis Kompas TV, Hilda Nusantara, di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Hilda,
Maaf tadi kami potong karena ada wawancara dengan Menpora Zainuddin Amali. Kalau kondisi terkini terkait dengan pasca pertandingan malam tadi, seperti apa di sana, Hilda? Ya, Irianda dan juga saudara, dapat saya laporkan bahwa sejak pagi tadi, dini hari hingga saat ini masih banyak sekali warga yang berdatangan begitu ke RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang untuk menanyakan terkait kondisi apakah kerabat mereka ini dirawat di sini atau tidak. Jadi pihak rumah sakit sendiri sudah menyediakan pusat informasi yang berada di pintu masuk. Setiap warga yang datang untuk bertanya tentang apakah ada korban yang merupakan kerabat mereka dirawat di sini, mereka langsung mendatangi pusat informasi dan mencari informasi di sana. Irianda dan juga saudara, data terbaru yang bisa saya laporkan adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang ini sendiri, karena ini adalah rumah sakit yang besar dan paling dekat dengan lokasi kericuhan semalam, yakni Stadion Kanjuruhan. Untuk 90 orang dirawat di sini dengan luka ringan dan sedang 89 orang, dan luka berat kritis 4 orang yang mengalami gegar otak maupun pendarahan otak. Sementara untuk meninggal dunia di sini 21 orang. Irianda dan juga saudara, hingga saat ini memang masih banyak warga yang berdatangan ke sini untuk menanyakan, dan memang tadi saya sempat masuk ke dalam begitu menanyai lobi rumah sakit ini juga sudah dipenuhi oleh ranjang-ranjang begitu untuk tempat supporter korban yang mengalami luka ringan. Kemudian juga keluarga mulai berdatangan untuk melakukan pengecekan apakah keluarga, kerabat, atau anak mereka ini menjadi korban begitu. Informasi terbaru lain yang bisa saya sampaikan ini Anda dan juga saudara, mayoritas supporter ini tidak hanya dari Kabupaten Malang, ada juga dari Kota Malang. Nah tadi Wali Kota Malang juga sudah datang ke sini untuk mengecek dan tadi menyampaikan untuk memudahkan proses identifikasi, tadi meminta pihak rumah sakit untuk memotret satu persatu begitu, agar nanti bisa informasi tersebut disebarluaskan agar keluarga yang masih belum mendapatkan informasi terkait kerabat atau keluarganya bisa mencari informasi. Ya, Hilda. Begitu Irianda. Tadi Wali Kota Malang ya bahkan sudah ke sana, turun langsung berarti ya, untuk kemudian terkait dengan pendataan dan nantinya akan juga dibantu berarti ini informasinya dari pihak pemerintah daerah di dalam hal ini Wali Kota Malang. Nah, Hilda, tadi Anda sebutkan ya, tidak sedikit korban dirawat di sana, ranjang-ranjang juga sudah disiapkan bahkan di lobi. Karena ini kalau informasi terkini juga kami dapatkan 129 orang yang meninggal dunia totalnya. Salah satunya ada di tempat Anda melaporkan, beberapa korban yang dirawat. Mayoritasnya cederanya apa, Hilda? Ya, mayoritas memang rata-rata mengalami luka ringan itu seperti sesak nafas begitu dan mata perih begitu, Iriana dan juga saudara. Jika kita kembali ke kronologis kan memang tadi kami juga sempat menanyakan ke Kapolda Jatim kenapa harus memukul mundur massa ini dengan menyemprotkan gas air mata sehingga menyebabkan supporter ini akhirnya berlarian ke arah pintu keluar, berdesakan kemudian berjatuhan dan sebanyak 34 orang ini meninggal dunia di stadion begitu. Tadi sempat kami tanyakan, namun mereka beralasan karena supporter ini tidak bisa dihalau karena turun ke lapangan dan berusaha mendatangi para pemain begitu. Nah hal inilah yang menjadi awal penyebab karena disemprotkannya gas air mata ini maka banyak yang mengalami iritasi, kemudian sesak nafas dan juga akhirnya karena chaos itulah mereka kemudian akhirnya terjadi saling dorong dan berjatuhan. Tadi Irianda dan juga saudara saya juga sempat menanyakan kepada salah satu supporter yang dirawat. Dia juga bercerita begitu bahwa memang semalam itu dia mengalami kekesalan, dia turun, kemudian dia juga kaget karena ketika kemudian dipukul mundur oleh polisi dan disemprotkan gas air mata dan dia sendiri juga sampai tidak sadar begitu bagaimana sebenarnya posisinya dia sampai kemudian berada di rumah sakit begitu karena saking chaosnya begitu. Pingsan gitu karena ada semprotan gas air mata. Betul. Jadi banyak sekali yang pingsan, Riana dan juga saudara di lokasi dan itu tadi 34 orang meninggal dunia di tempat karena Hilda, terlambat. Sebentar. Ini menarik mungkin juga baru kita dengarkan karena kita belum ada yang bisa benar-benar mendengarkan bagaimana situasi saat kejadian berlangsung. Saya tidak berbicara ketika emosi dan kemudian meluapkannya ke bawah, tapi ketika harus berdesakan dan keluar stadion, di mana kalau informasinya ini tidak ada akses yang terlalu besar, berdesakan di sana. Seperti apa cerita-cerita yang Anda dapatkan di sana? Mungkin Anda bisa share kepada kami dan mengajak kami ke waktu momen-momen itu.
Iya, Irianda dan juga saudara. Tadi saya sempat bertanya-tanya kepada supporter, memang rata-rata mayoritas mereka sendiri memang berhamburan ini karena terkena semprotan gas air mata yang akhirnya memang membuat mata perih, sesak nafas, dan akhirnya membuat mereka berlarian keluar ke arah pintu keluar. Nah, karena pintu keluar ini juga tidak terlalu besar dengan orang yang sangat banyak, maka akhirnya berdesakan lagi sana, berjatuhan begitu, desak-desakan, dan akhirnya banyak sekali yang pingsan. Kemarin memang untuk tindakan awal sudah sempat ada yang dibawa ke aula stadion terlebih dahulu untuk mendapatkan perawatan, namun karena terlalu banyak, maka kemudian ada yang dibawa ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit pun Irianda dan saudara, banyak yang sudah kondisi sudah meninggal dunia begitu. Jadi jika saya gambarkan di rumah sakit ini sendiri juga posisi ketika sampai banyak teman-teman supporter kita ini yang kemudian sudah meninggal dalam posisi meninggal dunia diletakkan di salah satu rumah sakit karena terlambat mendapatkan penanganan. Kurang lebih begitu Irianda. Jadi memang mayoritas ketika saya tanyakan tadi karena mereka berhamburan karena gas air mata dan ada pemukulan, penghalauan untuk dipukul mundur begitu Irianda. Oke. Memang dijelaskan ya oleh Kapolda juga ketika kita dengarkan visual yang sudah didapatkan tim di sana juga, termasuk mungkin Anda salah satunya mendengarkan bahwa gas air mata ini terpaksa juga dikeluarkan karena untuk menghalau banyaknya supporter yang turun ke lapangan begitu ya. Memang ini juga menjadi informasi menarik karena memang dari aturan sendiri gas air mata ini disebutkan begitu ya, tidak disarankan untuk digunakan di dalam pertandingan sepak bola juga. Hilda, kalau untuk saat ini sendiri, kalau untuk yang meninggal dunia informasinya apa cedera-cedera yang dialami oleh mereka? Iya, rata-rata memang jika dari pantauan kami rata-rata yang meninggal dunia ini tubuhnya membiru, kemudian juga seperti tidak terlihat mengalami luka begitu. Namun mereka diduga kuat meninggal dunia karena mengalami sesak nafas dan kemungkinan diduga terlambat penanganan pertolongan karena mengingat saat sampai rumah sakit pun mereka sudah dalam keadaan kondisi meninggal dunia begitu dan banyak sekali kemarin yang masih semalam sampai dini hari tadi berada di selasa rumah sakit dan baru sekitar subuh tadi dibawa oleh ambulans gitu. Irianda dan juga saudara. Jadi memang mayoritas mengalami mata iritasi, sesak nafas, dan untuk luka kritis yang dirawat di sini mengalami gegar otak dan juga pendarahan otak. Tadi seperti disampaikan oleh pihak rumah otak sakit. dan pendarahan otak. Sampai sekarang Hilda sudah berapa korban meninggal dunia yang dijemput oleh keluarga di sana? Ya, untuk di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang sendiri, hingga saat ini yang tercatat meninggal dunia di sini ada 21 orang. Sementara yang mengalami luka kritis ada 4 orang. Tadi update terakhir belum dilakukan tindakan operasi begitu. Dan untuk 89 ini tadi dengan luka ringan dan sedang, ini tadi mayoritas dirawat di lobi rumah sakit dengan disediakan ranjang yang berjejer-jejer tempat para korban luka ringan dan sedang ini dirawat. Irianda. Ya, oke. Terima kasih banyak Hilda Nusantara, jurnalis Kompas TV di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Nanti kami tentu akan mengupdate kembali informasi kepada Anda. Terima kasih, Hilda. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda berikut ini. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes,
maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster penting itu. Ayo buruan vaksin booster biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Nuvo bersama Wings mendukung UNICEF. Mari biasakan hidup bersih. Alam pun ikut berseri. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Iriana Mardanus. Saudara, kita akan langsung memantau informasi terkini dari Polres Malang, Jawa Timur. Sudah ada Andimas Budi, jurnalis Kompas TV di sana. Andimas, selamat pagi. Anda memantau detik-detik atau kejadian tragedi berdarah sepak bola Indonesia ini sejak sekitar pukul 1 pagi tadi, Andimas. Banyak hal yang sudah terjadi dan disampaikan juga oleh polisi di sana. Saat ini informasi terbaru dari Polres Malang, silakan, Andimas. Baik, Irianda dan juga saudara, memang Polres Malang menjadi salah satu tempat tujuan untuk berkoordinasi dari para petinggi negara. Salah satunya adalah yang saat ini dalam perjalanan menuju kemari, Gubernur Jawa Timur, maksud kami Khofifah Indar Parawansa, dan sebelumnya juga ada Kapolda Jawa Timur, dan juga nantinya akan ada Menpora, dan juga tidak menutup kemungkinan Kapolri akan hadir di sini. Tentunya kasus ini, Irianda, memang menjadi perhatian seluruh pihak yang ada di Indonesia, mengingat peristiwa ini merupakan peristiwa tragedi terbesar dan seharusnya tidak perlu terjadi di dalam dunia persepak bolaan. Hal ini yang akan nantinya dibahas lebih khusus, langkah-langkah apa selanjutnya pasca peristiwa ini terjadi, Irianda. Ya, tentu ya, itu yang akan dikoordinasikan bersama. Kalau untuk hingga saat ini sendiri di Polres juga, Andimas, tadi Anda menyatakan bahwa Gubernur Jawa Timur ya, Khofifah Indar Parawansa sedang menuju ke sana bersama dengan Kapolda. Apa yang akan kira-kira diteliti saat Gubernur nanti tiba? Dari pandangan dari teman-teman media yang ada di sini terkait kunjungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menuju Polres Malang yang sudah diawali oleh Bapak Kapolda, tentunya akan membahas langkah ke depan terkait pasca insiden Kanjuruhan berdarah tadi malam. Tentunya Jawa Timur yang selama ini menjadi basis salah satu basis di mana beberapa tim besar lahir dari Jawa Timur di persepak bolaan Indonesia, tentunya harus bisa membawa nama Jawa Timur lebih bagus tanpa ada insiden-insiden serupa. Hal ini menjadi catatan penting bagi para petinggi khususnya di Jawa Timur dan pada umumnya di Indonesia agar hal serupa tidak terjadi lagi, Irianda. Ya, Andimas, kalau dari Polres sendiri, mungkin Kapolres Malang ada pernyataan yang terbaru terkait dengan pasca terjadinya insiden ini yang menyebabkan hingga saat ini paling update informasinya 129 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terluka. Apa kira-kira yang sudah disampaikan? Baik, Irianda, sejauh ini memang dari pihak Polres Malang sendiri, khususnya Kapolres, belum memberikan keterangan tambahan pasca diberikannya statement secara langsung oleh Kapolda Jawa Timur pagi tadi. Namun memang beberapa waktu yang lalu pihak kepolisian
dan juga panpel dari Arema FC ini sempat mengajukan perubahan jam kick-off dalam laga derby Jawa Timur menjadi pukul 15.30 atau sore hari. Namun hal itu ternyata tidak disetujui oleh PT LIB. Pihak kepolisian di Malang dan juga panpel Arema FC sendiri sebetulnya mengajukan perubahan jadwal kick-off itu dilandasi dengan alasan-alasan tersendiri. Salah satunya adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Malang, apalagi di Jawa Timur ini. Ini Mas, berarti hal-hal ini sebenarnya ya hal-hal semacam ini sudah ada antisipasi awal ya. Kalau yang kami tangkap kesan dari apa yang Anda sampaikan barusan terkait dengan proposal untuk kemudian memulai kick-off Liga Persebaya melawan atau Arema melawan Persebaya ini lebih awal. Bisa diterangkan lagi lebih dalam, mungkin ini sesuatu yang baru juga bagi kita Andi Mas. Apa yang kemudian disampaikan terkait hal itu? Kenapa kemudian ini masih mundur juga kick-off-nya hingga ke malam hari misalnya? Baik, ini Anda memang jadwal yang sudah disusun oleh PT Liga Indonesia ini, jadwal antara Arema melawan Persebaya tepatnya di tanggal 1 Oktober ini terselenggara di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 8 malam. Untuk mengantisipasi, mengingat laga ini merupakan laga derby Jawa Timur, laga yang penuh syarat gengsi, pihak kepolisian Polres Malang dengan panpel Arema sendiri sejatinya sudah mengajukan agar PT LIB ini merubah kick-off menjadi di sore hari seperti laga saat Arema melawan Persib Bandung sebelumnya. Namun dari jawaban PT Liga Indonesia menolak saran ataupun ajuan perubahan jadwal kick-off yang diminta oleh pihak kepolisian maupun pihak panpel itu sendiri. Diandra. Oke, berarti memang sudah ada perbincangan sebelumnya ya untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini, karena yang digarisbawahi yang perlu diketahui juga ini adalah laga derby begitu ya di Jawa Timur, di mana memang biasanya tidak hanya di Indonesia, dimanapun di Inggris misalkan, ini tensinya akan lebih tinggi di sana ya. Oke, nanti kita akan tunggu lagi informasi lebih detail, karena memang ini Anda sebutkan tadi Gubernur Jawa Timur bahkan ini sudah on the way menuju ke Polres Malang bersama dengan Kapolda juga, berarti memang di tempat Anda melaporkan inilah nantinya akan ada banyak beberapa maksud saya ada beberapa hal yang jadi penting karena ini menjadi juga apa yang kemudian diurus langsung dari di bawah Polres Malang gitu ya. Nanti kita akan kembali ke Anda, Andi Mas, terima kasih laporan Anda saat ini. Kita ke konferensi pers pada Minggu dini hari, saudara, di mana Bupati Malang M. Sanusi mengatakan bahwa Pemkab akan menanggung semua biaya perawatan rumah sakit para korban kericuhan usai pertandingan Arema dan Persebaya. Misalkan adanya kejadian ini dan mudah-mudahan yang kejadian sepak bola langkah-langkah yang cukup setelah kejadian presentasikan para kita mengawal mulai dari pertandingan sampai terakhir dan memandu di lapangan dan dinas kesehatan untuk terjadi ini saya perintahkan semua ambulans kita siapkan untuk 50 ambulans untuk mengevakuasi korban yang ada. Dan kedua yang sehat sudah perintahkan seluruh rumah sakit untuk dirawat tanpa melihat identitas. Nah, bagian tidak bawa identitas, tadi laporan bagaimana rawat semuanya rawat, biaya semua yang tanggung nanti kabupaten. Supaya nanti di rumah sakit kita perintahkan semua kepada kepala rumah sakit dan korban yang masuk rumah sakit harus dirawat. Urusan biaya semuanya yang tanggung dari Kabupaten Malang. Dan hari ini kita lakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan di Kabupaten Malang dengan keterbatasan pemasaran dan fasilitas. Usai jeda kami akan kembali lagi dan kami akan memperlihatkan kepada Anda wawancara bersama dengan Menpora Zainuddin Amali yang kami lakukan beberapa saat lalu. Tetap di Breaking News Kompas TV, saudara. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah,
Beda counterpaintnya. Kemasan paket duo counterpaint, harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat counterpaint clean untuk redakan Dirioto, sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama, Ingat tempra. ingat Mama, Ingat tempra. ingat Mama, Ingat tempra. ingat Mama. Ingat tempra. Ya, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Hangat counterpaint clean untuk redakan Dirioto, sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat counterpaint clean untuk redakan Dirioto, sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpaint. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpaintnya. Kemasan paket duo counterpaint, harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat counterpaint clean untuk redakan Dirioto, sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Hangat counterpaint clean untuk redakan Dirioto, sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat counterpaint clean untuk redakan Dirioto, sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpaint. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpaintnya. Kemasan paket duo counterpaint, harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat counterpaint clean untuk redakan Dirioto, sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Selamat datang kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, saya Iriana Mardanus. Saat ini kami masih meliput dan juga memberikan informasi. Saat ini adalah detik-detik di mana ini masih berlangsung juga seluruh pendataan pasca kerusuhan atau tragedi sepak bola yang terjadi pasca partai di Liga 1 Indonesia antara Arema melawan Persebaya. Informasi terkini ada 129 orang meninggal dunia dan kemudian ratusan lainnya terluka, terbagi di beberapa rumah sakit di Malang, Jawa Timur. Sebelumnya dalam Breaking News Kompas TV beberapa waktu ke belakang ini Menpora Republik Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pejabat daerah dan kepolisian khususnya terkait insiden ini. Kita lihat juga atau kita lihat kembali pernyataan Menpora melalui sambungan telepon pagi tadi. Turut berduka cita atas musibah ini. Di tengah kita sedang mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan sepak bola yang bahkan untuk tingkat dunia ya. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan musibah ini, tentu kita prihatin. Saya sedang berkoordinasi dengan pihak PSSI dan juga dengan kepolisian. Ini saya segera ke Malang akan meninjau. Tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Kapolri dan Ketua Umum PSSI. Segera kita lihat lapangannya seperti apa. Tapi tentu ini sangat disayangkan kejadian seperti ini yang membuat mencederai sepak bola kita. Betul. Dan di saat kita sudah perkenankan sepak bola bisa ditonton langsung oleh para supporter, oleh para penonton di stadion. Tapi ada kejadian seperti ini tentu sangat
memprihatinkan dan kita kecewa ya dengan kejadian ini. Ya. Nah, sementara informasi yang saya dapatkan ini ada sebagian supporter atau pendukung dari klub yang kalah yang tidak bisa terima kekalahan itu, kemudian mereka melampiaskan kekesalan dan kemarahan itu, dan akhirnya ya terjadilah tragedi ini. Nah, tentu ini harus diinvestigasi ya. Saya kira tidak boleh dibiarkan begini saja. Ini harus kita investigasi dan harus ini menjadi yang terakhir karena ini besar korbannya, bahkan sekarang tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Itu. Pak Menpora, kita ingat betul ya perjuangan Pak Menpora juga bersama dengan PSSI. Bagaimana kemudian kita memperjuangkan untuk menonton lagi sepak bola di stadion ini karena juga demi para supporter begitu ya, untuk mewadahi mereka, bertemu dengan para pemain favorit mereka, tim favorit mereka. Saat ini terjadi lagi hal-hal seperti ini. Tentu ini bukan apa yang kita harapkan dan jangan sampai ini terjadi lagi ke depannya. Ini bukan main-main. Kalau saya lihat datanya Pak Menpora, kita sekarang berada di peringkat kedua, deadliest soccer matches in history. Yang pertama ada di Peru, yang kedua di Ghana. Ghana ada 126 orang dan kita sementara ada 127 orang meninggal dunia. Sebuah prestasi yang tentu ini menyayat hati dan menyedihkan. Pak Menpora, evaluasi prioritas yang akan dilakukan? Ya, yang akan kita evaluasi pertama bagaimana penyelenggaraan ya. Ya, penyelenggaraan tentang penanganan panitia di berbagai pertandingan. Itu kemudian tentang pengamanan dan kehadiran penonton itu yang sedang kita apakah kemudian kita kembalikan lagi itu tidak boleh ada penonton ke stadion atau seperti apa, itu yang kita akan diskusikan dengan Pak Kapolri dan PSSI. Kita segera ke lapangan. Termasuk jam pertandingan di malam hari menurut Anda termasuk salah satu yang harus dievaluasi kah, Pak Menteri? Kita lihat keseluruhannya kita akan lihat. Kita akan lihat itu sebab ada kan klub-klub juga berkeinginan untuk dipertandingkan itu di malam hari kan. Itu kita akan lihat, kita akan evaluasi secara keseluruhan. Tidak bisa hanya namanya parsial ya. Oh iya. Karena memang ini juga harus dilihat dari secara holistik dan secara general dari seluruh sisinya ya, Pak Menpora. Pak Menpora, mungkin kami juga ingin mendengarkan siapa tahu untuk saat ini mungkin masih ada yang panas antara supporter di sana atau keadaan di sana. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk mendinginkan juga suasana di sana, Pak Menpora? Ya, yang pertama tadi saya sudah sampaikan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya supporter ya. Jadi kita prihatin dan kepada para supporter saya menghimbau untuk seluruh Indonesia, bukan hanya yang di Malang saja. Sekarang ini kesempatan kita, sepak bola kita sedang bangkit. Sepak bola kita sedang bangkit, baik yang senior maupun yang kelompok umur bahkan sampai 16. Benar. Itu. Jadi tolong dukung, tolong beri penguatan terhadap kebangkitan sepak bola dengan menjaga ketertiban, jaga keamanan supaya kita tidak terbawa dengan cara-cara yang seperti yang sudah terjadi ini. Dan saya minta kepada para pimpinan kelompok-kelompok supporter, karena mereka lah orang yang didengar oleh para anggotanya, tolong diedukasi terus para supporter, para penonton ini, supaya kita menjadi penonton sepak bola yang baik dan pendukung tim kesayangan dengan baik juga. Jadi saya minta khususnya untuk yang ada di Malang sekarang, tolong untuk segera kembali ke tempatnya masing-masing, dan bagi yang sedang dirawat, mudah-mudahan segera sembuh, segera pulih kembali. Amin. Dan kita cari jalan keluar terbaik untuk apa yang terjadi
terjadi ini. Oke, Pak Menpora, mau tanya dulu sebentar, agenda berangkat jam berapa Pak Menpora ke Malang? Ini saya sedang koordinasi dengan Pak Menteri Perhubungan, karena yang untuk transportasi sana kan beliau yang standby. Oke, berarti segera ya. Nanti di Malang rencananya Pak akan melakukan rapat dengan siapa saja kalau boleh diinformasikan Pak Menteri? Ya, saya akan koordinasi dengan Pak Kapolri, tadi sudah teleponan, dan PSSI. Oke. Untuk Liga sendiri Pak, kalau informasi yang Bapak sudah dapatkan, apakah akan ditunda dulu atau akan dilanjutkan atau seperti apa Pak? Belum tahu. Nanti kita akan siang ini akan ada di sana. Kita segera rapat dengan Pak Kapolri dan PSSI. Oke, baik. Pak Menpora, terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan dan tentu kami bangsa Indonesia juga menunggu langkah-langkah evakuasi nantinya, langkah-langkah evaluasi yang akan diberikan Pak Menpora dan juga beberapa pihak lainnya. Tentu nanti akan kita tunggu langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih pagi ini sudah mau sharing sedikit di Kompas TV, Pak Menpora. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetap di Breaking News Kompas TV, saudara. Kesehatan aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, kami ada data terkait kasus supporter Indonesia yang meninggal dunia dari 2011 silam. Dari data dihimpun tim riset Kompas TV pada April 2011, Pelita Jaya versus Arema. Korban meninggal satu orang, atau kita ke Mei 2012 terlebih dahulu. Saudara, ini ada korban meninggal 3 orang bernama Rangga Cipta Nugraha, Lazuardi, dan Maulana. Terjadi bentrokan antara supporter Persija dan Persib kala itu. Korban meninggal merupakan anggota Bobotoh. 1 orang meninggal karena tusukan benda tajam, sedangkan 2 lainnya menjadi korban pengeroyokan.
5 tahun setelahnya, di Juli 2017, kembali saat Persib Bandung melawan Persija, korban meninggal ada 1 orang, yakni supporter Persib. Kembali, korban tewas dikeroyok oleh sejumlah supporter Persib. Korban dikeroyok karena sebelumnya saudara berusaha menolong seorang anggota Jackmania yang dikeroyok oleh supporter Persib. Setahun setelahnya, di 2018, tepatnya bulan April, kita mengenang juga ada korban 1 orang meninggal dunia, yaitu supporter Persebaya, yang dikeroyok oleh sejumlah orang tidak dikenal. Masih di 2018, yaitu bulan Juli tepatnya, di mana PSS Sleman kala itu melawan PSIM Yogyakarta, di mana ada korban meninggal dunia 1 orang. Korban meninggal usai dikeroyok supporter lawan, usai menyaksikan laga. Di bulan September 2018, kembali Persija melawan Persib, korban meninggal 1 orang, bernama Haringga Sirla. Korban meninggal dunia akibat dianiaya dan ada sabetan senjata tajam di sana. Tak hanya Indonesia, ada juga kericuhan sepak bola secara global. Ini adalah beberapa data yang kami himpun dari Pantai Gading pada Maret 2009, tepatnya terjadi di Stadion Felix Houphouët Boigny, Abidjan. Korban meninggal dunia ada 19 orang. Kerusuhan terjadi saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Pantai Gading melawan Malawi. Kemudian di 2012, tepatnya bulan Februari, dan di Mesir ada korban meninggal 74 orang. Korban luka-luka hingga 1.000 orang, saudara, di akhir pertandingan antara tim lokal Al-Masri dengan tim Al-Ahli di Stadion Kota Port Said. Ribuan pendukung sepak bola terlibat kerusuhan. Mundur lagi di 2001, khususnya bulan Mei, ini di Ghana ada korban meninggal 126 orang, saudara. Pendukung sepak bola di Stadion Accra ini terlibat kerusuhan dan polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka. Insiden ini tercatat sebagai salah satu yang terburuk di Afrika. Kita akan berbincang langsung soal tragedi sepak bola, khususnya tragedi sepak bola tanah air bersama pengamat sepak bola sekaligus komentator Liga 1, yaitu Aun Rahman. Mas Aun, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Irianda, apa kabar? Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Mas Aun. Kabar baik untuk saya, tapi sepertinya tidak kabar baik untuk sepak bola kita. Ya. Mas Aun, kembali terjadi lagi kericuhan dan kali ini tidak biasa, sangat tidak biasa. Hingga 129 orang meninggal dunia. Apa yang bisa Anda sampaikan terlebih dahulu terkait tragedi ini? Ya, ini memang sebuah guncangan besar juga untuk elemen sepak bola Indonesia. Secara pribadi, saya juga tidak punya kata-kata yang pas untuk menggambarkan apa yang terjadi. Memang ini kalau yang saya lihat adalah impact ataupun dampak dari banyak hal yang sebenarnya terjadi di sepak bola kita ya. Juga dari secara angka, dari angka yang muncul memang sesuatu yang tragis juga, sesuatu yang menyesalkan juga bagaimana ternyata secara catatan data ada di nomor 2 korban terbanyak di pertandingan sepak bola. Saya rasa memang ini mestinya menjadi pelajaran besar untuk semua pihak terkait apa yang terjadi saat ini. 129 ya, ini yang kedua tadi Anda sebutkan di data dari deadliest soccer match begitu ya, supporter meninggal pasca adanya atau dalam sebuah pertandingan sepak bola. Ini mengguncang juga. Kita melihat dari, coba kita runut satu-satu dulu Mas Aun. Kalau sebelum-sebelumnya, kalau kita lihat tadi datanya dari tim riset Kompas TV, memang korban meninggal usai pertandingan sepak bola ini kebanyakan di bawah 10 dan terlihat bagaimana kemudian ada masalah panas antar dua supporter begitu ya, seperti tadi Persija dan Persib beberapa kali pertandingan ada yang meninggal dunia, ada juga yang karena senjata tajam dan lain-lain. Tapi kalau yang saat ini hingga 129 orang tentu kita masih belum bisa mendahului ya. Tapi yang Anda lihat ketika Anda lihat video-video juga, ini apa yang bisa kita evaluasi terlebih dahulu Mas Aun? Ya, kalau saya, pandangan saya pribadi memang stadium safety ini dari sepak bola Indonesia ini perlu banyak sekali pembenahan.
bagaimana soal menangani massa, itu juga saya rasa perlu adanya semacam regulasi yang terpisah, karena tentu akan ada perbedaan ketika menangani massa di dalam skup yang terbebas di luar seperti di jalan misalnya, dengan menangani massa dalam konsentrasi yang sempit seperti ada di stadion. Itu saya rasa belum benar-benar ada regulasi yang sesuai, karena pandangan saya pribadi memang hal-hal yang bisa membuat segala sesuatunya jauh lebih selamat kan regulasi ya. Seperti di jalanan gitu, ada rambu-rambu tertentu. Yang saya lihat memang kejadian yang terjadi di Malang ini ya karena kita memang belum punya regulasi ataupun perundang-undangan yang benar-benar mengatur hal tersebut secara komprehensif, soal stadion, soal berapa jumlah keamanan yang semestinya yang ada untuk mengamankan pertandingan sepak bola, kan kita belum punya sampai detail ya. Saya rasa memang kedepannya harus ada regulasi yang tepat, harus ada regulasi yang sesuai, karena yang terjadi memang dari tragedi-tragedi yang sebelumnya terjadi di negara-negara lain, entah di Mesir, di Inggris, di Kolombia, di Meksiko, memang pun akhirnya setelah kejadian muncul regulasi tertentu yang membuat sepak bola jadi jauh lebih baik. Kalau kita terpaksa begitu ya, harus membandingkan lah Mas Aun terkait dengan regulasi ini. Misalnya di liga yang sangat terkenal, Liga Italia, Liga Inggris misalkan, liga-liga yang memang standar internasional sekali. Apa sih regulasi-regulasi yang penting sekali ketika ada penanganan massa kericuhan seperti yang terjadi malam tadi? Ya memang soal gas air mata ini jadi concern juga. Seperti yang diketahui di aturan FIFA terkait safety concern, safety stadium itu keamanan stadion kan sebenarnya tidak diperbolehkan untuk pengaman stadion menembakkan gas air mata ke arah tribun. Itu yang memang juga mesti terjadi sinkronisasi antara pihak keamanan, pihak keamanan dan juga aturan-aturannya gitu. Sebenarnya sudah diatur juga oleh FIFA, sudah diatur secara regulasi juga terkait bagaimana melakukan mass control ataupun penanganan massa, apalagi dalam situasi seperti kemarin gitu. Itu yang kemudian memang jadi evaluasi untuk banyak pihak juga. Sementara kalau misalnya di negara-negara yang sudah lebih mapan sepak bolanya, harus diakui mereka punya upaya preventif ketika untuk menghindari kejadian seperti yang terjadi di Malang kemarin. Ya tentu kalau dari kepolisian sendiri tadi juga sudah menyatakan ya, menjelaskan kenapa akhirnya menggunakan gas air mata. Meskipun memang dari regulasi FIFA ini sebenarnya tidak boleh. Ini harus dirunut juga ke penyelenggara nantinya. Karena memang Mas Aun diinformasikan bahwa sudah banyak sekali tadi alasannya kemudian yang turun ke lapangan dan bertindak ini bisa membahayakan juga aparat di lapangan. Jadi beberapa informasi juga tadi disampaikan polisi. Tapi dari jurnalis kami juga di lapangan menjelaskan banyak juga yang cedera ini karena justru sesak nafas dan gas air mata itu tadi. Jadi memang ada banyak hal ekses yang terjadi setelah ada penembakan gas air mata itu juga. Nah, Mas Aun, kalau dilihat dari liga-liga sepak bola yang sudah lebih mapan, setahu saya juga begitu ya, itu kan aturannya kencang banget ya. Aturannya juga betul. Menyeramkan lah istilahnya. Kita memukul wasit saja pemain itu luar biasa dendanya misalnya. Kemudian untuk supporter ini diatur sekali bagaimana kemudian mereka tidak bertindak secara suka-suka. Jadi sefanatik apapun mereka, ini ada aturan yang memagarinya. Betul begitu Mas Aun? Ya betul sekali. Karena saya selalu merasa aturan yang ketat dan dijalankan secara konsekuen itu memang bisa menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti yang kita lihat di kemarin ya. Karena saya rasa memang ada beberapa kealfaan, ada beberapa hal yang kemudian tidak dijalankan dengan maksimal, tidak dijalankan dengan sepenuhnya, itu yang kemudian membuat kita mengalami tragedi seperti yang terjadi di Kanjuruhan. Karena saya juga mendapatkan beberapa informasi, misal soal overcapacity dari stadion, soal bagaimana pengamanan harusnya bisa lebih maksimal tapi tidak. Saya rasa memang ini kan yang sering terjadi di banyak hal di negara kita. Ini yang memang kemudian langkah ke depannya yang memang harus segera dilakukan, dan saya rasa
salah satu yang paling mendesak ya soal regulasinya. Regulasi untuk penanganan massa ketika ricuh satu hal, tapi aturan-aturan lain yang mungkin bisa diperketat ketika ada sebuah pertandingan sepak bola itu juga menjadi hal lainnya ya. Betul, ya? betul Mas. Saya rasa bahkan UU keolahragaan kita bisa aja menyentuh hal tersebut gitu. Misal stadion tuh harusnya A, B, C, D, E agar jalur evakuasinya memudahkan penonton yang hadir di stadion. Karena kan salah satu yang kejadian yang di Kanjuruhan adalah terkena gas air mata, evakuasi sulit kan. Yeah. Nah itu juga bisa jadi karena yang terjadi di negara lain pun demikian. Ketika akhirnya sepak bola menyentuh aspek publik, negara bisa turun tangan dan membentuk regulasi juga. Regulasinya mungkin bisa bahkan lebih ketat gitu. Misal pengamanan untuk masuk ke stadion itu misal ringnya lebih dari 3 gitu. Ada banyak sekali pengamanan. Saya rasa untuk kenyamanan ketika menonton gitu ya. Karena apa yang terjadi kemarin kan tentu akan membuat publik ataupun banyak orang lain juga jadi cukup takut untuk membawa anak-anaknya ke stadion kan. Betul. Saya rasa memang langkah yang seharusnya dilakukan ke depannya adalah ya ini kita ada mesti banyak ya ada banyak hal yang mesti dievaluasi. Benar, kalau kata Menpora tadi memang ini tidak bisa dilihat secara parsial ya, satu-satu, tapi secara holistik. Tapi secara simpel aja ya, banyak memang kalau nonton bola ke stadion ya, nggak cuma nonton bola sih sebenarnya. Nonton bola deh, beberapa kali juga saya mencoba untuk nonton bola. Itu kan sudah dijaga ketat dari depan, tidak boleh membawa barang A, B, C, D masuk gitu ya, Mas Aun ya. Tapi dari hal, kita lihat dari hal sederhana, ini masih sering juga lewat gitu ya. Iklim inilah mungkin yang saya mau bahas sama Mas Aun. Kenapa ya kita masih kayak untuk hal sederhana aja ini masih sering dilupakan, membawa air minum yang kemudian sebenarnya nggak boleh atau membawa flare dan lain-lain. Kenapa itu masih sering untuk lolos juga sih, Mas Aun? Ya, kalau Anda melihatnya, saya melihat ada hal kedisiplinan itu kan dimulai di hal terkecil ya. Ada banyak hal bisa jadi sebenarnya tidak jadi big deal seandainya sudah bisa ditangani dengan baik dari hal terkecil tadi seperti yang Mas Irian bilang juga soal ya misalnya barang-barang yang tidak boleh ada di stadion, soal keamanan yang berpengaruh terhadap keamanan juga gitu. Alasan kenapa tidak boleh bawa air minum kan itu berpotensi untuk mengganggu kenyamanan dan keamanan pertandingan juga karena bisa dilempar kan. Akhirnya memang kalau di luar negeri yang disediakan itu kan memang kalau misalnya tidak botol kertas memang ya tidak boleh membawa minuman ke stadion dan lain-lain. Saya rasa kembali lagi regulasi yang ada juga bukan cuma regulasi gitu tapi juga harus ditegakkan secara konsekuen. Yang sering terjadi masalah memang adalah regulasinya mungkin sudah ada, cuman belum ditegakkan secara konsekuen dan maksimal. Ya, penerapannya mungkin belum maksimal. Itu yang saya rasa jadi salah satu masalah yang kemudian membuat ya tereskalasi. Saya juga punya anggapan mungkin yang terjadi tragedi yang terjadi di Malang pun ya eskalasi apa yang kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak diperhatikan ya di level sepak bola kita gitu. 23 tahun di kandang menang terus, Mas Aun informasinya kalau untuk Arema sendiri dan memang informasinya tidak ada supporter lawan ya semalam. Ini supporter Arema sendiri kemudian dan kita tahu juga ini adalah laga derby di mana memang pengajuan untuk memajukan laga sebenarnya tidak malam hari ini juga sudah diajukan begitu. Tapi saya kembali ke regulasi tadi yang menarik. Saya melihat ini jadi terkesan kejadian ini bukanlah kejadian yang tiba-tiba ada. Ini adalah sebuah akumulasi kecil kemudian menjadi sangat besar tiba-tiba, ekstrim begitu. Karena mungkin yang seperti yang Anda sebutkan tadi, kedisiplinan itu sendiri kita mulai harus dari sesuatu yang kecil dan harus dari dini begitu ya. Dan akumulasi dari ketidakdisiplinan banyak hal dalam sepak bola Indonesia kemudian berimbas menjadi sebuah tragedi yang menurut saya ini sangat mengerikan sekali. Seperti ada gambaran umum sepak bola Indonesia kita sekarang yang lagi naik juga prestasinya, ini harus tercoreng, harus kemudian teralih fokusnya untuk mengurusi hal-hal yang semacam ini. Pendapat Anda, Mas Aun?
Ya, betul. Memang harus diakui ini disayangkan ya, karena di level tim nasional grafik penampilan timnas Indonesia sedang bagus. Bagaimana kita juga lolos ke Piala Asia, timnas U20 juga lolos ke Piala Asia U20. Tahun depan kita juga akan bertanding di Piala Dunia U20 sebagai tuan rumah. Ini juga tentu situasi sekarang akan berpengaruh terhadap kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah kan. Ya memang sesuatu yang cukup disayangkan lah. Apa yang terjadi sekarang dampaknya tidak akan hanya hari ini, tapi juga akan ada collateral damage yang tentunya akan berpengaruh terhadap hal-hal lain yang saya rasa memang aksi mesti segera dilakukan oleh stakeholder dan juga pemangku kepentingan terkait, karena apabila dibiarkan tentunya akan ada dampak-dampak lain yang akan bisa secara keberlangsungan ataupun secara sustain akan mengganggu pengembangan sepak bola Indonesia secara umum sebenarnya. Oke. Mas Aun, setelah ini kita coba lebih berbincang mengenai edukasi supporter selama ini di Indonesia seperti apa dan bagaimana ke depannya ini harus dilakukan dan juga ditambah mungkin ya. Mas Aun tetap bersama kami ya, karena usai jeda kami akan berbincang lagi dengan Anda. Tetap di Sapa Indonesia atau di Breaking News Kompas TV, saudara. Jangan kemana-mana. Ini dia, tempat mencari informasi bermutu dengan cara seru. Dan seorang penumpang kereta yang duduk berselonjor kaki tanpa mengindahkan penumpang lain. Membahas semua yang viral di media sosial dengan cara berbeda. Cerai dengan istri, suami robohkan rumah hingga rata dengan tanah. Hot News, setiap Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang, Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Oxyfit. 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 Oxyfit baru, vitamin D3 1000 IU, penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxyfit. Dexa. He's got it. Of course he's got it. Aksi bersalut emosi terjadi di luar prediksi. An historic moment in the history. Taktik dan strategi termotivasi ambisi demi trofi dan posisi bergengsi. Laga lapangan hijau Jerman paling membara. DFB Pokal di Kompas TV. Hah? Kok TV-nya mati? Mulai 5 Oktober, siaran analog Kompas TV di wilayah Jabodetabek akan dihentikan. Untuk menikmati tayangan lebih tajam dan jernih, beralihlah ke Kompas TV Digital. Soal hasil otopsi yang kedua. Jangan lupa protokol kesehatannya dijaga. Info lebih lanjut, klik kompas.tv/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV.
Anda kembali di Breaking News Kompas TV, kita masih tersambung bersama pengamat sepak bola yang juga komentator Liga 1. Ada Mas Aun Rahman di sambungan telepon. Mas Aun, masih bergabung ya? Ya. Ya. Siap. Mas Aun, tadi kita sudah membahas beberapa hal terkait regulasi, terkait aturan, terkait kedisiplinan yang kemudian mengakumulasi hingga terjadi tragedi semalam. Yang tentu ini sangat menyayat hati kita semua, terutama di dunia persepak bolaan Indonesia, di mana Anda sudah sebutkan juga ya bahwa prestasi di tingkat nasional timnas kita ini juga sedang meningkat begitu. Nah, kalau spesifik supporter, Mas Aun, selama ini yang bisa Anda catat terkait supporter di Indonesia ini seperti apa? Ya, sebenarnya memang harus diakui ada kesalahpahaman dalam pandangan ya antara soal supporter ini gitu. Ketika melihat lawan itu, kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya kan ketika bertanding itu oponen kan sebenarnya gitu, atau lawan bertanding gitu. Yeah. Tapi yang sering terjadi memang di Indonesia ketika satu supporter bertemu satu supporter lain, bertemunya dalam tahapan enemy gitu ataupun musuh. Sebenarnya kan yang harusnya lawan bertanding yang kita pertemukan kan, ketika bertemu rival misalnya klub A dan klub B, yang dilihat hanya lawan bertanding. Jadi selesai seharusnya urusan di 90 menit. Tapi kemudian yang karena memang tereskalasi menjadi kata musuh, itu yang kemudian akhirnya membuat setiap pertemuan, terutama tim-tim yang punya rivalitasnya sengit gitu ya, yang kemudian akhirnya timbul korban karena ada persepsi ya kalau klub yang berseberangan itu adalah ya musuh gitu, enemy. Kalau kan harusnya oponen gitu, cuma sekedar lawan tanding. Itu yang memang ada pandangan yang cukup disayangkan sebenarnya. Sementara saya rasa untuk generasi-generasi terkini sudah mulai, terutama karena kelam, ada banyak catatan kelam yang kita rasakan ya. Sudah ada beberapa yang berdamai sebenarnya di antara beberapa supporter, kemudian juga sudah ada yang mengusahakan adanya rekonsiliasi juga. Memang yang terjadi ada juga banyak edukasi secara psikologis yang memang juga harus diberikan juga. Misal ketika timnya kalah, yang begitu itu kan sayangnya tidak banyak terjadi ya gitu. Apa yang harus terjadi apa yang harus dilakukan ketika tim Anda tidak mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan gitu. Itu kan saya rasa belum ada sosialisasi secara formal ataupun misal ya memang ditanamkan secara mengakar gitu. Memang itu kan hitungannya masuknya sebagai common sense ya, ketika tim Anda kalah di pertandingan ya udah gak mesti harus heboh dan lain-lain. Tapi saya rasa tetap kalau saya punya anggapan memang mungkin harus ada pendekatan yang formal terkait hal tersebut. Ini menarik juga ya, opponent versus enemy begitu ya, lawan tanding versus musuh, di mana masih terlihat beberapa kali di Indonesia ini supporter melihat lawan tandingnya ini sebagai atau supporter lain ini sebagai musuh ya, padahal ini hanyalah opponent dan lawan tanding yang diharapkan tentunya setelah 90 menit plus begitu ya, pertandingan sepak bola selesai sudah di situ. Karena dengan rivalitas sehat sepertinya ini juga akan menimbulkan dampak lain yang juga sehat bagi sepak bola karena adanya rivalitas yang sehat begitu ya. Anda setuju dengan hal itu, Mas Aun? Betul, saya sepakat karena begini, ketika situasinya sudah industri, rivalitas itu juga akan jadi aspek bisnis lain sebenarnya kan. Kalau kita bisa cek apa yang terjadi dengan Manchester United dan Liverpool, saya bukan bermaksud membandingkan dengan negara-negara sepak bola yang lebih mapan ya. Cuman memang akhirnya rivalitas yang sehat juga akan mendatangkan banyak hal yang positif juga sebenarnya. Misalnya kan narasi-narasi yang dibangun, jadi sebatas di situ aja, gak melebar kemana-mana. Masalahnya memang kan juga apa yang terjadi sekarang, situasinya panas banget gitu. Setiap derby, rival antar kota dan lain-lain. Yang memang justru harus dievaluasi dan apakah rivalitas itu benar-benar arahnya sampai sana, karena jujur secara pribadi saya tidak benar-benar melihat kalau rivalitas di Indonesia itu memang misal levelnya udah
pertarungan antar kelas gitu, kayak misalnya yang terjadi antara Inter sama Milan, ataupun misal pertarungan yang kelasnya religius seperti di Rangers sama Celtic. Sebenarnya kan belum sampai tahapan ke sana. Atau seperti Madrid dan Barcelona yang memang terpengaruh geografis dan ada gengsi geografis hingga sedalam itu gitu ya? Ya, saya merasa rivalitas di Indonesia tidak sedalam itu, masih di level kompetitif. Makanya memang jadi sesuatu yang juga membingung. Ya, kita harus mempertanyakan juga bagaimana kenapa rivalitasnya bisa lebih panas bahkan dengan yang istilahnya basicnya prinsip gitu, kayak tadi geografis, keagamaan, dan juga pertarungan kelas. Saya rasa memang ada kesalahpahaman yang besar sekali gitu soal rivalitas di sepak bola Indonesia. Dan kalau dilihat tadi contoh-contoh banyak Anda sebutkan, kita sebutkan, ini adalah sebuah rivalitas antara supporter tim A dengan supporter tim B, misalnya Madrid dan Barca tadi ya. Dan juga beberapa hal lainnya lebih dalam yang menyebabkan rivalitas itu terasa lebih kental sekali. Meskipun secara aturan di luar negeri ini, di tempat-tempat di mana sepak bola lebih mapan, ini juga sudah lebih jelas. Jadi di dalam stadion sudah ada aturan-aturan yang memagari mereka untuk bertindak misalkan anarkistis di dalam stadion. Tapi yang kemudian ini menjadi kesedihan kita bersama juga sebenarnya, kalau saya berani bilang begitu. Ini kan bukan terkait rivalitas antara satu melawan satunya, Mas. Ini adalah supporter mereka yang kemudian memang kecewa dan akhirnya terjadi beberapa hal ekses, mereka ke dalam lapangan. Yang kita bisa soroti lebih dalam terkait hal ini berarti kalau lebih spesifik di mana nih Mas kira-kira? Tadi mungkin Anda sudah mulai dengan regulasi penanganan massa ya, yang berbeda dengan di jalanan, di mana FIFA sendiri sudah menyebutkan bahwa sebenarnya regulasi untuk menggunakan gas air mata itu dilarang, tidak disarankan. Tapi saya kembali lagi secara teknis mungkin petugas kepolisian dan TNI saat berjaga ini dapat juga atau memiliki diskresi untuk mengambil hal-hal yang dianggap bisa dilakukan untuk mengamankan mereka juga misalkan. Untuk melihat jalan tengah kira-kira prioritas sekali nih Mas. Kalau untuk penanganan massa, supporter, misalnya kejadian seperti ini terjadi lagi di depan, jangan sampai begitu ya. Yang harus kita lihat apa sih? Apakah akses jalur keluarnya, emergency route-nya, bagaimana polisi menangani massanya, atau seperti apa Mas Aun? Saya kalau misalnya dari kasus yang terjadi di Kanjuruhan memang soal penanganan massanya sih. Penanganan massa bagaimana rasanya kan tidak perlu ditembak gas air mata juga gitu. Saya merasa kadang ada tindakan yang cukup represif terhadap bagaimana cara pihak keamanan membubarkan massa kalau di Indonesia. Beneran ada tindakan represifnya gitu. Padahal kan mungkin bisa aja sebenarnya nggak mesti demikian. Yang saya selalu mendapatkan kesan kalau ya karena kan kalau misalnya dipukulin kan lebih cepat aja kan bergeraknya gitu. Padahal kan sebenarnya nggak mesti demikian gitu. Segala satunya bisa ditangani kalau sistemnya rapi. Satu, gimana caranya biar penonton nggak jadi turun ke lapangan tuh bisa sebenarnya ada pengaturannya gitu dengan steward. Karena kan di Inggris pun bahkan nggak ada penghalangnya sama sekali kan. Iya benar. Oh iya ya, jarak dekat sekali ya. Jaraknya dari beberapa stadion jarak dari penonton ke pemain tuh benar-benar dibatasin. Benar-benar dekat. Ini aja ya. Tapi mereka kan akhirnya karena ada regulasi bahkan masuk ke perundang-undangan ya mereka nggak akan lompat masuk. Yang lompat masuk kan bahkan kena ban dari stadion. Nah, pertanyaannya saya, apakah pihak-pihak terkait, para pemangku kepentingan mau bikin regulasi sampai sana? Apakah mau berusaha capek? Bahasanya mungkin mau berusaha agak lebih capek sedikit untuk bikin regulasi dan juga membuat aturan yang jauh lebih detail untuk ya agar keamanan kita juga jadi jauh lebih baik. Harusnya sih ini bisa menjadi momentum terbaik ya Mas ya? Untuk kemudian mengevaluasi ya. Karena beberapa kali ke belakang kan ada juga momentum ironisnya, momentum kejadian-kejadian kericuan sepak bola, adanya yang meninggal, kemudian ya nanti akan diurus lagi. Tapi kalau hal-hal semacam ini terjadi lagi kan ini luar biasa begitu ya. Apakah ini harus menjadi momentum kita untuk bersih-bersih banget nih Mas? Ya betul sekali, karena di Inggris pun setelah Hillsborough kan akhirnya ada perubahan ataupun reformasi besar-besaran soal stadion, soal pengamanan. Saya rasa ini mesti jadi momentum untuk semua pihak
yang terkait di sepak bola Indonesia, entah itu pemerintah, entah itu pembangun stadion juga, entah itu klub. Ya soal safety stadion ini ya memang saya termasuk yang concern juga soal safety stadion karena harus diakui tidak banyak stadion di Indonesia yang punya tingkat keamanan yang memang baik, Mas. Ya, kita lihat ini beberapa data ya terkait dengan meninggal dunia, kasus supporter di Indonesia yang meninggal dunia. Berbicara Hillsborough tadi juga menarik ya Mas ya. Kejadian yang kemudian mereformasi, kalau bisa saya bilang tidak hanya sepak bola di Inggris, tapi juga secara aturan, kemudian secara regulasi, dan itu berdampak positif sekali kemudian kepada tidak hanya rivalitas antar supporter di sana, tapi juga sepak bola secara umum di Inggris begitu. Kalau Mas Aun melihatnya apa sih kalau harus kita bandingkan dengan negara-negara yang sepak bolanya sudah mapan terkait dengan supporternya, yang paling spesifik aturan-aturan yang bisa membatasi mereka tidak kemudian bertindak anarkistis misalnya? Ya, memang yang terjadi kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya bagaimana checking ketika sebelum masuk ke stadion itu benar-benar ketat gitu. Bagaimana ada beberapa barang yang tidak diperbolehkan itu ya benar-benar gak bisa lolos masuk ke stadion gitu. Itu yang jadi saya rasa salah satu cara untuk meningkatkan keamanan di dalam stadion ketika ketika masuk ke stadion itu body checkingnya beneran komprehensif, beneran disiplin juga gitu, beneran konsekuen. Kalau misalnya emang nggak boleh bawa barang A, ya beneran nggak boleh bawa barang A gitu. Aturan harus ditegakkan lah ya, istilahnya begitu yang pertama ya. Kemudian Mas, kalau dari pelaksanaannya sendiri deh, liga di Indonesia mungkin ada yang Anda bisa kasih masukan terkait dengan pelaksanaan liga sendiri? Ya memang ada banyak juga pihak yang merasa gelaran liga ini dimulai cukup malam juga. Memang mesti jadi pertimbangan karena kan tentu dari segi pengamanan itu juga sulit. Kenapa? Karena kan pihak keamanan yang menangani pertandingan itu kan bukan baru datang ketika jam pertandingan kan. Mereka udah mulai apel dari pagi, sudah beraktivitas juga. Bisa jadi mungkin sisa-sisa tenaga terakhir mereka yang ada ketika mereka mengamankan pertandingan, saya rasa. Makanya memang soal jam pertandingan, jam kick off ini mungkin juga mesti jadi pertimbangan semua pihak juga, karena tentu untuk menangani ataupun melakukan penanganan massa di malam hari, meskipun ada lampu, tentu kan nggak semudah ketika melakukan penanganan massa ketika hari masih cerah kan ya. Saya rasa memang dari gelaran pertandingan ini juga mesti menjadi catatan, mesti mencoba dievaluasi kembali apakah memang kick off paling malam itu misal let's say kita bisa bilang kick off paling malam untuk Liga Indonesia di pukul 18.00 gitu misal. Memang soal jam pertandingan mulai ini juga sudah jadi concern sejak beberapa musim yang juga dianggap jadi salah satu alasan ada banyak tragedi yang terjadi, ya supporter meninggal di jalan pulangnya, terus juga seperti kejadian yang serupa yang terjadi di Malang juga. Kejadian ini sekali lagi ya, 129 orang meninggal dunia, kemudian ratusan lainnya terluka. Ini karena sebuah kekecewaan timnya kalah begitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, ini berarti kan kalau kita bisa lihat lebih dalam, Mas Aun, ini ada kecintaan yang luar biasa ya antara supporter kepada tim sepak bolanya di Indonesia ini. Bisa saya bilang maniak begitu ya, suka sekali. Kalau dari bahasa lainnya, mungkin beberapa ada yang bilang fanatis. Tapi ya itu, yang saya latar belakangi, saya garis bawahi juga, ini sebenarnya ada kecintaan juga antara dari supporter kepada klubnya, tapi bisa dibilang kok jadi terlalu cinta jadi sampai saat ini. Nah, Mas Aun, kita akan melanjutkan beberapa hal lagi, tidak lama lagi, tapi kami jeda sejenak dulu, nanti kami akan kembali lagi berbincang bersama Anda. Saudara, jangan kemana-mana, tetap di Breaking News Kompas TV. Crazy All Over, voucher hingga 40% untuk pembelian frame plus lensa, juga diskon hingga 20% untuk pembelian sunglasses.
Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Kebakaran hebat terjadi di kompleks pertokoan. Ulasan peristiwa penting terkini. Jelang rekonstruksi kasus pembunuhan dua sejoli oleh 3 oknum anggota TNI di Nagrek, Jawa Barat, keluarga korban berharap pelaku dihukum secara adil. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Tim SAR gabungan menemukan jenazah seorang anak yang terseret arus sungai di Toraja Utara. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Special offer, voucher hingga 40% untuk pembelian frame plus lensa, juga diskon hingga 20% untuk pembelian sunglasses. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi di program Ayo Sehat. Kesehatan adalah karunia tak ternilai. Bersama para pakar, dapatkan kiat-kiat menjalani pola hidup sehat untuk hidup lebih berkualitas. Dalam Ayo Sehat, Jumat pukul 10:30 siang di Kompas TV. Special offer, voucher hingga 40% untuk pembelian frame plus lensa, juga diskon hingga 20% untuk pembelian sunglasses. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Ini dia, tempat mencari informasi bermutu dengan cara seru. Dan seorang penumpang kereta yang duduk berselonjor kaki tanpa mengindahkan penumpang lain. Membahas semua yang viral di media sosial dengan cara berbeda. Cerai dengan istri, suami robohkan rumah hingga rata dengan tanah. Hot News, setiap Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Special offer, voucher hingga 40% untuk pembelian frame plus lensa, juga diskon hingga 20% untuk pembelian sunglasses. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Hah? Kok TV-nya mati? Mulai 5 Oktober, siaran analog Kompas TV di wilayah Jabodetabek akan dihentikan. Untuk menikmati tayangan lebih tajam dan jernih, beralihlah ke Kompas TV Digital. Soal hasil otopsi yang kedua. Jangan lupa protokol kesehatan dijaga. Info lebih lanjut, klik kompas.tv/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, kita akan langsung menuju ke Polres Malang, Jawa Timur. Ini adalah suasana terkini di dalam ruangan Polres Jawa Timur, di mana informasi terkini baru saja Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa ini datang langsung ke Polres Malang, tentu untuk berkoordinasi pasca meninggalnya 129 orang di Stadion Kanjuruhan. Kita akan coba sapa jurnalis Kompas TV di sana. Ada Andi Mas Budi. Mungkin ada beberapa hal tadi Andi Mas yang kita lewatkan. Anda pantau di sana. Seperti apa kunjungan gubernur atau koordinasi yang akan dilakukan gubernur tadi? Dengan siapa saja gubernur tadi datang, Andi Mas? Baik, Iriana dan saudara, memang saat tadi sepertinya tidak ada lebih dari 2 menit Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa tiba di Mapolres Malang. Gubernur Jawa Timur datang ke Polres Malang untuk berkoordinasi lanjutan pasca peristiwa di Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Di dalam koordinasi ini, selain Gubernur Jawa Timur, ada juga Pangdam 5 Brawijaya dan juga Kapolda Jawa Timur serta Bupati Malang. Dan dari informasi yang kami terima, rencananya memang langkah lanjutan dari pihak kepolisian akan melakukan olah TKP di dalam Stadion Kanjuruhan maupun di sekitar Stadion Kanjuruhan. Ideanda. Oke, kalau dari kepolisian sendiri ini akan melakukan olah TKP ya, informasi terkininya. Nah, kalau untuk di
tingkat Gubernur Jatim sendiri, tingkat Pemprov sendiri, ini apa saja yang akan dilakukan nantinya? Apakah tentu akan mengevaluasi salah satunya gelaran liga misalkan atau panitia penyelenggara? Iya, tentunya akan masuk dalam pembahasan dari Pemprov Jatim sendiri, di mana hal-hal yang terjadi seperti di Stadion Kanjuruhan agar tidak kembali lagi di wilayah Jawa Timur ataupun di wilayah Indonesia seperti lainnya. Ya, kita tahu sendiri bahwasanya di Jawa Timur memang ada beberapa yang berlaga di Liga 1 di kasta petinggi persepak bola Indonesia, dan tentunya seluruh elemen kepala daerah yang ada di Jawa Timur ingin tim yang ada di Jawa Timur berprestasi. Andi Mas, maaf saya potong, suara Anda agak bergumam, tidak terlalu terdengar jelas, mungkin bisa di revisi sedikit mikrofonnya. Iya, Anda. Ya, silakan. Bisa diulang, Anda? Ya, sudah lebih jelas. Ini Mas, silakan. Iya, Anda. Tentunya memang pembahasan oleh Pemprov Jawa Timur ini akan memberikan mendalam terkait seperti apa nantinya jalannya persepak bolaan di Jawa Timur. Tentunya tidak hanya di Liga 1 ya, ada di beberapa tim yang ada di Jawa Timur juga berlaga di Liga 2 maupun Liga 3. Tentunya harapan dari seluruh pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur bisa berjalan dengan lancar tanpa ada terjadi gesekan. Seperti diketahui memang Gubernur Jawa Timur sendiri datang ke sini ditunggu, memang sebelumnya sudah datang Kapolda Jawa Timur dan juga Pangdam yang ingin nantinya pasca pertemuan ini, informasi yang kami terima akan melakukan olah TKP di Stadion Kanjuruhan. Ini Anda. Oke. Nanti ada rencana untuk keterangan pers juga diberikan oleh pihak pemerintah, mungkin dari bupati ataupun gubernur, Andi Mas? Terkait keterangan pers pastinya akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, namun hal itu akan disampaikan setelah Gubernur Jawa Timur selesai rapat koordinasi dengan Kapolda, Pangdam, dan Kapolres, bahkan juga bersama dengan Bupati yang saat ini baru saja berlangsung di ruang Kapolres Malang. Ini Anda. Oke, Andi Mas, Anda meliput tragedi ini atau peristiwa ini sejak sekitar pukul 1 pagi tadi. Anda juga menyaksikan, mendengarkan langsung saat kepolisian, dalam hal ini Kapolda Jawa Timur, ini memberikan keterangan pasca kejadian yang menewaskan 129 orang semalam ya. Kita tahu memang pengamanan sendiri ini tidak hanya pihak kepolisian di sana, ada banyak pihak lainnya termasuk TNI salah satunya. Tadi kalau dari Kapolda sendiri, garis bawah apa yang bisa Anda berikan kepada kami, mungkin yang belum terinformasi selama ini, Andi Mas? Kalau dari keterangan Kapolda yang disampaikan pagi tadi, memang peristiwa ini terjadi karena ada sebab dan juga akibat. Namun dari pandangan kami dan juga beberapa penonton yang hadir di stadion yang sempat kami jumpai di Stadion Pakhindati maupun di rumah sakit, di dalam Stadion Kanjuruhan memang malam tadi tidak ada bentrokan antar supporter. Memang supporter Persebaya sudah mematuhi aturan untuk tidak hadir di Stadion Kanjuruhan, dan juga supporter Arema juga tidak melakukan sweeping. Artinya kedua belah pihak ini sudah sama-sama mematuhi aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Namun karena memang kekesalan itu tadi, dan hingga akhirnya petugas harus memberikan tembakan gas air mata. Tapi tentunya itu semua memang terjadi justru berada di penonton yang ada di tribun, bukan penonton yang masuk di dalam lapangan. Sehingga gas air mata yang ditembakkan ke penonton tribun ini membuat para penonton yang ada di tribun panik. Mereka tidak terlihat pandangannya, mereka berusaha keluar namun tidak tahu pintu keluar karena mereka merasa terdesak, mereka mengalami sesak nafas hingga akhirnya jatuh korban. Oke, Andi Mas, ini konfirmasi lagi ya, berarti sempat ada yang menyatakan bahwa tembakan gas air mata ini ditembakkan ke bagian tribun, betul ya?
Iya, Idanda, memang tadi beberapa supporter yang sempat kita temui itu menceritakan demikian, dan mereka pastikan tidak ada bentrokan atau gesekan dengan Persebaya karena memang kedua belah pihak sudah sama-sama mematuhi peraturan yang telah disepakati. Seperti itu, Dianda. Ya, dari penjelasan-penjelasan mungkin yang atau cerita-cerita yang bisa Anda tangkap di sana, yang mendengarkan langsung mungkin dari grup-grup yang juga tersebar di sana, ini tembakan gas air mata sebenarnya seperti apa sih? Ketika itu terjadi? Karena kan kalau kita lihat di visual ini kan adalah ketika penonton turun ke lapangan. Tapi tadi Anda sebutkan bahwa yang terkena benar dampak dari gas air mata ini mereka yang di bagian tribun gitu ya, bukan di bawah stadion, di bawah lapangan atau turun ke lapangan begitu, Andi Mas. Iya, memang petugas memang sudah melakukan tugasnya, yaitu menghalau penonton yang masuk ke lapangan. Namun karena memang jumlah penonton yang masuk ke lapangan ini cukup banyak, akhirnya petugas harus melakukan sebuah tindakan untuk menghalau, dan akhirnya penonton ini sempat kembali berlari ke tepi karena memang ada halauan dari petugas itu. Namun dari lapisan petugas berikutnya ada tembakan gas air mata yang menuju ke arah belakang gawang sisi selatan, hingga akhirnya asap dari gas air mata itu sampai ke penonton yang ada di tribun, sehingga justru penonton yang ada di tribun yang tidak ikut turun ke lapangan, justru mereka ini sebagian besar yang menjadi korban. Sementara panik kemudian tidak bisa bernafas karena gas air mata terkena dan mencoba untuk keluar dan berdesakan di situ ya. Betul sekali. Mereka merasa pedih matanya, hingga akhirnya mereka harus memejamkan mata. Mereka harus berusaha memejamkan mata dengan mencari jalan keluar. Namun mereka tidak bisa menahan nafas karena memang jarak dari mereka tempat duduk mereka menuju pintu keluar ini juga masih belum diketahui posisinya di sebelah mana karena kepanikan itu sendiri. Hingga akhirnya mereka kehabisan nafas, hingga akhirnya mereka ada yang terjatuh, saling terinjak. Seperti itu, Irianda. Iya, terbayang. Jadi kalau saya bisa bayangkan dari cerita-cerita para korban yang mungkin masih bisa bercerita kepada Anda, ini justru mereka-mereka yang terkena ini banyak karena dampak gas air mata yang sebenarnya ditujukan polisi bukan untuk mereka begitu ya. Jadi ditujukan untuk melerai atau kemudian menghalau supporter yang turun ke lapangan, tapi gas air matanya terkena mereka yang di tribun, panik, mereka sakit begitu matanya, tidak bisa bernafas dan akhirnya berdesakan mencari jalan keluar, dan disitulah salah satu faktor tragedi ini terjadi begitu ya, Andi Mas. Nah, Andi Mas, sebelumnya juga sempat disebutkan ini ada pengajuan jam sebenarnya untuk mulai kick off lebih dulu di sore hari. Ini siapa yang menyampaikan, Andi Mas? Ya, betul sekali. Memang sebelum pertandingan, pihak dari keamanan Polres Malang maupun dari Panpel Arema itu sendiri sebetulnya sudah melakukan ataupun meminta perubahan jam kick off ya kepada PT LIB. Mereka meminta perubahan jam kick off, memiliki analisa tersendiri, yakni salah satunya adalah antisipasi hal yang tidak diinginkan jika pertandingan yang penuh syarat gengsi dua tim terbaik di Jawa Timur ini diselenggarakan pada malam hari. Namun dari jawaban PT LIB itu sendiri ternyata menolak permintaan ataupun saran dari pihak keamanan terutama Polres Malang maupun Panpel Arema FC. Seperti itu, Dianda. Oke, ini juga menjadi evaluasi betul ya, bagaimana kemudian sebenarnya siapa yang bisa berkewenangan untuk mengatur jam pertandingan tadi ya, karena ini secara psikologis juga sangat mempengaruhi bagaimana kemudian tidak hanya secara emosional dari supporter itu sendiri, tapi juga dari stamina para penjaga keamanan misalkan salah satunya. Andi Mas, kalau untuk saat ini sendiri, terakhir mungkin apa yang bisa Anda sampaikan terkait ini semua yang mungkin memang menjadi apa yang Anda tangkap kesan dan Anda liput sejak sekitar pukul 1 tadi, Andi Mas? Iya, Irianda, tentunya semua teman-teman saya maupun teman-teman media yang dari sini sangat-sangat terpukul sekali dengan kejadian yang ada di Stadion Kanjuruhan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Namun memang
ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi semua pihak yang terlibat, terutama dalam persepak bolaan Indonesia, bagaimana tata pengelolaan ataupun tata aturan terselenggaranya pertandingan sehingga bisa berjalan dengan lancar. Bahkan memang saat ini, di akhir-akhir tahun ini, beberapa tahun belakangan ini, sepak bola merupakan salah satu wadah ataupun sarana hiburan bagi masyarakat, di mana anak kecil, wanita, mereka sudah berani nonton ke stadion secara langsung. Mereka bisa merasakan kenyamanan, melihat pemain-pemain kesayangan mereka berlaga. Namun hal ini sangat harus hilang seketika seperti ini. Ini sangat disayangkan. Tidak lupa bagaimana kemudian perjuangan banyak sekali pihak juga ya untuk kemudian mengembalikan lagi kemungkinan agar sepak bola di Indonesia ini bisa ditonton lagi ya secara offline begitu. Karena memang kecintaan dari para supporter juga awalnya yang kemudian meskipun masih ada pandemi COVID-19 sebenarnya. Dimas, nanti kami akan kembali tentunya kepada Anda di mana kita juga masih menunggu ya nanti keterangan dari Gubernur Jawa Timur yang tengah berkoordinasi di Polres Malang bersama dengan beberapa pihak lainnya termasuk Kapolda Jawa Timur di sana. Kami masih akan kembali di Breaking News Kompas TV, jadi jangan beranjak saudara. Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Kami masih menyoroti 129 orang meninggal dunia pasca pertandingan antara Arema lawan Persebaya malam tadi, saudara. Ini perlu digarisbawahi dalam Breaking News Kompas TV pagi hari ini. Ini bukan kerusuhan antar supporter, di mana ini tidak ada supporter dari Persebaya yang datang ke Stadion Kanjuruhan.
dan sudah mematuhi aturan ya untuk tidak hadir juga karena memang ini derby di Jawa Timur antara Persebaya melawan Arema. Beberapa hal tadi disampaikan jurnalis Kompas TV di Polres Malang, Andi Mas Budi, bahwa saat ini Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sudah hadir di Mapolres Malang bersama dengan Kapolda Jawa Timur juga yang tadi ikut hadir. Kemudian ini adalah visualnya ketika Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ini bertemu dengan Bupati Malang di sana, dan juga ada beberapa pihak terkait lainnya ini untuk berkoordinasi langsung. Jadi Gubernur ini langsung datang ke Polres ya untuk berkoordinasi langsung bersama pihak-pihak terkait pasca tragedi sepak bola yang terjadi malam tadi. Selain itu juga kami juga sempat mewawancarai Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang menyatakan tadi Menpora akan segera bertolak ke Jawa Timur, khususnya ke Malang, untuk juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini tadi disebutkan salah satunya sepertinya Kapolri juga akan langsung ke Jawa Timur untuk mengevaluasi kemudian melihat hal-hal yang ini perlu diperbaiki terkait dengan tragedi sepak bola yang terjadi, dan tentu ini menyayat hati kita semua. Kita akan coba lihat di sisi lain dari tragedi ini, di mana sudah ada jurnalis Kompas TV, Hilda Nusantara langsung dari Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Hilda, bisa Anda gambarkan, ajak kami ke sana seperti apa kondisi terkini saat ini di sana? Silakan. Iya, selamat siang ini Anda dan juga saudara. Saat ini saya berada di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, tempat di mana semalam tragedi kericuan saat usai laga sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya ini terjadi. Nah, tadi dari pintu masuk, jika saya gambarkan, ini Anda dan juga saudara, agar pintu masuk ini sudah dalam kondisi rusak. Dan ada beberapa bangkai mobil yang belum dibersihkan. Seperti yang ada di belakang saya, ini Anda dan juga saudara, Anda bisa melihat ada 2 mobil polisi yang rusak. Kemudian ada juga, jika saya mengajak Anda ke sebelah sana, juga ada 1 mobil polisi yang rusak dan dibakar. Ini 3 mobil ini berada di dalam di luar area stadion begitu. Jika saya gambarkan juga di Anda dan juga saudara, nah ini satu mobil lainnya yang juga rusak semalam saat kericuan terjadi usai laga Arema FC melawan Persebaya. Ini Anda dan juga saudara, jika saya gambarkan juga, Stadion Kanjuruhan ini memiliki banyak sekali pintu begitu ya, untuk masuk maupun keluar dari dalam stadion. Saya tadi sempat bertanya-tanya kepada para pedagang yang berada di sekitar stadion, yang memang memiliki kios di stadion, apakah pintunya sebenarnya ditutup, sehingga menyebabkan ketika supporter ini disemprot gas air mata tidak bisa keluar, akhirnya berdesak-desakan. Mereka bercerita bahwa biasanya ketika pertandingan ini menit ke-80, itu biasanya pintu keluar itu sudah mulai dibuka. Namun kemarin hingga pertandingan usai, pintu keluar ini masih belum dibuka. Dan jika saya gambarkan, pintu keluar ini kurang lebih hanya sekitar 4 meter besarnya setiap satu pintu keluar. Dan hal itulah yang menurut para pedagang kios di luar stadion ini yang menyebabkan supporter kemudian marah, dan karena susah untuk keluar, mereka berdesak-desakan begitu, dan akhirnya mereka juga terpaksa merusak pintu karena kesulitan setelah mendapatkan gas air mata, kemudian juga berdesakan dan akhirnya menyebabkan sesak nafas, kemudian mereka berjatuhan begitu karena pintu ini sempat ditutup. Begitu Irianda. Ya, kalau dilihat di visual belakang Anda di mobil polisi yang terbalik dan terbakar ya, ini sudah di garis polisi juga. Tadi informasi dari jurnalis Kompas TV juga, Andi Mas Budi, bahwa nantinya akan segera dilakukan olah TKP di sana, Hilda. Yang juga kami dapatkan kesannya dan cerita dari beberapa korban yang bercerita tadi ke Andi Mas adalah sebenarnya tembakan gas air mata itu tidak ditembakkan langsung kepada supporter, tapi ke beberapa supporter yang turun ke lapangan, dan justru yang terkena sangat dampaknya itu adalah mereka yang ada di tribun, yang kemudian akhirnya Anda sebutkan tadi ya, sesak napas, tidak bisa bernapas, mereka panik dan mereka mencoba keluar. Dan ini informasi baru lagi bahwa tadi dari beberapa orang yang Anda wawancara juga bahwa pintunya tidak terbuka ya. Dan itulah yang kemudian menjadi kesulitan ketika mereka akan keluar. Nah, Hilda,
banyak gas air mata yang ditembakkan. Masih terasa sampai saat ini? Ya, ini Anda dan juga saudara, jika saya gambarkan saat ini, di sini memang masih bau benda-benda terbakar masih sangat kuat, namun juga hingga saat ini belum dilakukan pembersihan yang maksimal di area luar stadion, karena ini juga bisa dilihat bangkai-bangkai kendaraan juga masih ada di luar, dan juga yang disayangkan ini adalah banyak sekali masyarakat yang datang ke area stadion yang membuat lumayan sangat macet tadi di pintu masuk ke stadion. Mereka ingin melihat kondisi stadion pasca kericuhan tadi malam. Tadi juga di pintu masuk pagar juga masih rusak, dan juga ada petugas yang berjaga begitu melakukan pembatasan ketat agar masyarakat ini tidak masuk ke dalam begitu. Inanda dan juga saudara, informasi terbaru yang bisa saya sampaikan juga adalah hari ini tadi ada puluhan jenazah yang belum teridentifikasi. Ini perlu saya sampaikan juga kepada pemirsa Kompas TV. Informasi terbaru tadi adalah bahwa dari Rumah Sakit Bapak Husada ini puluhan jenazah yang belum teridentifikasi ini dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang yang berada di Kota Malang. Nah, untuk masyarakat yang masih belum mendapatkan informasi terkait keluarga, kerabat, bisa mencoba untuk datang ke Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang karena di sana ada puluhan jenazah yang belum teridentifikasi. Iriana dan juga saudara, saya tadi mengunjungi beberapa rumah sakit mendatangi untuk melakukan liputan, dan masih banyak orang tua yang belum menemukan keberadaan anaknya yang semalam pamit untuk menonton sepak bola. Nah, jika memang dengan berkeliling rumah sakit belum menemukan, bisa juga menghubungi krisis center yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang di Jalan Panji ataupun kantor Arema FC di Jalan Maijen Panjaitan Kota Malang. Nah, kami juga menyarankan agar bisa mengecek juga ke Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Kota Malang untuk mengetahui begitu apakah ada di sana, karena memang hingga saat ini ada jenazah-jenazah yang belum teridentifikasi. Begitu, Irianda. Ya, sebelum melanjutkan pertanyaan, Hilda bisa diulang? Posko Crisis Center bisa menghubungi kemana? Ada di mana saja hingga sejauh ini? Kalau tidak salah, kantor Arema FC ya salah satunya ya? Betul, Irianda dan juga saudara, tadi kami sudah menanyakan ke manajemen Arema FC dan mereka membuka krisis center, dan yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Malang sementara adalah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang di Jalan Panji Kepanjen, dan juga kantor Arema FC yang berada di Jalan Maijen Panjaitan Kota Malang. Bisa mendapatkan informasi jika belum ada kabar begitu ya dari saudara kerabat yang sejak semalam berpamitan menonton pertandingan Arema FC melawan Persebaya ini, bisa menghubungi tadi Iriana dan juga saudara. Saya juga mendapatkan informasi saat ini pihak terkecil kelurahan kecamatan ini juga meminta warganya untuk mendata apakah ada yang masih belum pulang. Ini juga penting dilakukan. Saya informasikan kepada Anda apakah ada informasi warga yang masih belum diketahui keberadaannya setelah semalam berpamitan menonton pertandingan Arema FC melawan Persebaya. Ya, ini sebuah tragedi masif, tentu penanganannya juga harus masif ya. Ini disebutkan juga oleh Hilda barusan bahwa hingga pihak kelurahan ini akan segera jalan juga untuk kemudian melakukan pendataan juga. Hilda, apakah dari puluhan jenazah yang belum teridentifikasi ini, dari informasi yang didapatkan di lapangan, ini bisa diartikan bahwa ini di luar dari 129 orang yang sudah diumumkan polisi? Ini ada dan juga saudara, termasuk ya, jadi jika saya jelaskan, di Rumah Sakit Bapak Husada ini sebelumnya ada 101 jenazah begitu, karena secara lokasi ini Rumah Sakit Bapak ini tidak terlalu luas begitu. Nah, karena masih ada puluhan jenazah yang belum teridentifikasi, maka dari itu dipilih untuk dialihkan ke Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Kota Malang bagi rumah sakit yang terbesar yang ada di wilayah Malang Raya. Begitu, Irianda. Oke, termasuk ya. Hilda, sedikit saja mungkin tadi kita atau banyak juga pemirsa yang tidak mengerti betul kondisi di sana seperti apa. Mungkin Anda bisa mengajak kita juga untuk melihat suasana terkini di sana. Baik, saya akan mengajak Anda. Saya sekarang berada di luar arena stadion, Irianda dan juga saudara, karena memang stadion langsung ditutup pasca sterilisasi ini adalah pintu kericuhan semalam. Ya, ini pintu di belakang utamanya. Ini pintu keluar. Pintu keluar ya. Masih beberapa pintu keluar di antaranya. Jika kita melihat Stadion Kanjuruhan ini sangat luas, kapasitasnya 45.000 penonton, dan kemarin ketika pertandingan tiket ini sudah full terjual. Jadi diperkirakan memang ada
45.000 penonton yang memenuhi stadion. Nah, ini salah satu pintu keluarnya. Kurang lebih 4 meter ini Anda dan juga saudara. Jadi jika tadi cerita dari Ya, maaf saya potong. Ini adalah satu-satunya pintu yang kemudian menjadi akses keluar kemarin ketika terjadi kerusuhan. Tidak, ini ada beberapa pintu, ada beberapa pintu keluar ini, tapi memang bentuknya serupa, kurang lebih segini semua, 4 meter begitu. Jadi ketika tadi saya tanyakan kepada pedagang kios yang berada di luar stadion, mereka berkata biasanya menit ke 80 itu dibuka. Nah, ini kemarin sampai pertandingan selesai belum juga dibuka. Nah, itulah yang menyebabkan supporter berhamburan berusaha menjebol pintu agar mereka bisa keluar karena mengalami sesak nafas akibat semprotan gas air mata tersebut. Ini Anda. Hilda, kalau saya perhatikan juga Anda masih sedikit kesulitan bernafas di sana ya, karena rasa gas air mata yang masih ada, betul begitu? Karena memang masih ada bau-bau menyengat dari bangkai kendaraan yang dibakar begitu. Jadi memang masih menyengat dan sebenarnya kalau kita lihat kondisi stadion juga belum dibersihkan sepenuhnya, sangat kotor di bagian luar. Dan hingga saat ini memang belum ada petugas yang melakukan sterilisasi. Ini beberapa. Ya. Bisa dibayangkan ya bagaimana kemudian ini sudah berapa jam berlalu hingga pagi hari, tapi Anda masih merasa betul rasa gas air mata tadi ya, selain memang bekas pembakaran dari kendaraan-kendaraan yang terbakar. Hilda, mungkin Anda bisa mencari dulu posisi yang lebih aman dan juga untuk Anda bernapas dan juga Anda untuk bergerak di sana tentunya. Sementara informasi yang Anda berikan tadi kami mengapresiasi juga, terima kasih telah menginformasikan beberapa hal termasuk juga crisis center. Nanti kami akan kembali lagi kepada Anda, jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara, untuk melihat lagi suasana terkininya di sana. Terima kasih Hilda. Tadi adalah gambar terkini saudara yang kita dapatkan langsung dari jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara pagi hari ini, bagaimana tampak terkini di area luar dari Stadion Kanjuruhan. Beberapa mobil polisi kita lihat betul rusak, hancur, terbakar. Tadi Hilda juga memperlihatkan kepada kita akses pintu keluar masuk yang memang tadi sempat disoroti oleh jurnalis kami di lapangan, di mana tidak seperti biasanya. Kalau biasanya di menit-menit 80 pintu sudah disiapkan untuk dibuka agar penonton, supporter ini bisa keluar. Semalam dari beberapa penuturan saksi yang disampaikan oleh Hilda, hingga pertandingan beres, pintu belum juga dibuka. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya juga. Kemudian apalagi kalau melihat kapasitas penonton yang informasinya ini semua tiketnya terjual ludes, 45.000 penonton. Setiap stadion sepak bola full dia nonton. Tadi disampaikan bahwa butuh juga perhatian khusus dari pihak keamanannya. Apalagi ini merupakan liga yang bisa dibilang liga derby atau liga yang biasanya ini lebih panas karena mempertemukan dua tim dari daerah yang sama. Memang tadi sudah digarisbawahi betul, tidak semua supporter ini bertindak seperti ini. Ini hanya oknum-oknum beberapa supporter, tapi yang kemudian menjadi disayangkan, semua supporter ini bisa terkena imbasnya. Tidak hanya imbas apa yang terjadi beberapa hal belakangan terkait kerusuhan dan kita tahu ada yang meninggal, ada yang terluka. Tapi tentunya ini bisa berimbas kepada tertutupnya lagi akses untuk menonton di stadion sepak bola secara langsung. Breaking News Kompas TV untuk melihat betul kejadian ini masih akan kami lanjutkan usai jeda, saudara. Informasi terkini 129 orang tewas dan ratusan orang lainnya terluka. Dan penanganan akan segera dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Tadi Menpora Zainuddin Amali juga akan segera bertolak ke Malang. Dan Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa sudah tiba di Polres Malang untuk berkoordinasi salah satunya dengan Kapolda Jawa Timur di sana. Kami kembali usai jeda. Counterpan Clean untuk meredakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat ke Counterpan Clean untuk meredakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan,
Beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo counterpain, harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo counterpain, harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo counterpain, harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Saya Tifa Solesa, kembali untuk Anda melanjutkan Breaking News Kompas TV. Untuk saat ini kami masih menyoroti soal perkembangan penanganan dari kericuhan atau pasca kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang menewaskan 129 supporter sepak bola yang terkonfirmasi saat ini adalah supporter dari Arema dan 2 diantaranya adalah anggota kepolisian. Konfirmasi terakhir dari pihak Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa 129 orang meninggal dunia dan untuk korban luka juga masih ditangani di sejumlah rumah sakit. Terakhir kali disampaikan ada yang tersebar di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, lalu juga ada di Rumah Sakit Teja Husada, kemudian ada penanganan juga terhadap para korban luka dan meninggal di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang, Jawa Timur. Visual yang Anda lihat ini adalah kondisi setelah atau beberapa saat setelah kejadian kericuhan terjadi hingga memicu korban jiwa. Para jenazah sudah dimasukkan ke kantong jenazah untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Ya, informasi lain yang juga perlu kita cermati saat ini adalah akibat kerusuhan di Malang, PT Liga Indonesia Baru atau LIB menghentikan Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 selama 1 pekan setelah kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang usai laga Arema FC versus Persebaya Sabtu kemarin 1 Oktober 2022. Dalam keterangan disampaikan Direktur Utama LIB Ahmad Hadian Lukita dalam siaran pers menyebut, keputusan tersebut kami umumkan setelah kami mendapatkan arahan dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Dilakukan untuk menghormati semua pihak sambil menunggu proses investigasi dari PSSI. Informasi ini juga sudah disampaikan via kompas.com. Tragedi Kanjuruhan Arema FC 127 itu informasi awal ya yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur. Mobil terbakar, lalu Liga 1 dikonfirmasi dihentikan. Terakhir kali juga sudah disampaikan oleh pihak PSSI dalam keterangan persnya. Kita coba bergabung untuk mengetahui keterangan terbaru atau informasi terkini dari jurnalis Kompas TV Andi Bas Budi yang saat ini berada di Mapolres Malang. Kira-kira sudah ada konfirmasi kapan pastinya keterangan pers akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur dan juga jajarannya setelah koordinasi dilakukan hari ini?
Ya, Tifa dan juga saudara, memang koordinasi Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya dan juga Polres Malang, Bupati Malang masih terus berlangsung di ruangan Kapolres Malang. Rencananya setelah ini akan ada keterangan yang akan disampaikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur atas insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang tadi. Tifa. Adakah pihak lain yang juga mungkin akan ikut terlibat dalam koordinasi ini dan bentuknya atau output dari hasil koordinasi ini akan bagaimana kemudian? Sudahkah ada gambaran soal ini? Iya, rencananya selain para pengguna yang sudah kami sebutkan tadi, rencananya juga akan hadir dalam perjalanan yang sudah terkonfirmasi adalah Menpora dan juga tidak menutup kemungkinan Bapak Kapolri juga akan hadir di Malang ini. Nantinya akan mereka di dalam hasil koordinasi ini adalah langkah-langkah baik. Adi, ya. Suara Anda tidak terdengar jelas. Mungkin bisa Anda jelaskan kembali. Tadi pihak-pihak mana saja mungkin akan datang lagi dan menunggu untuk kemudian akan ikut berkoordinasi pada hari ini? Ya, rencananya selain Kapolda Jawa Timur akan hadir pula yang perjalanan adalah dari PTLIP dan ada dengan yang oleh tim yang ada di Malang Kapolri. Nantinya output itu yang mereka ambil langkah baik yang adalah baik. Baik. Mohon maaf, audionya kurang terdengar jelas. Nanti kita akan coba berkomunikasi lagi dengan Anda, Dimas Budi, yang saat ini berada di Mapolres Malang, Jawa Timur. Visual ini adalah kondisi saat Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, tiba di Mapolres Malang, bertemu dengan pihak Polres, kemudian dari jajaran TNI juga hadir di sana. Pemerintah kabupaten setempat juga ikut datang ke sana untuk kemudian berkoordinasi. Hasil dari pertemuan inilah yang akan kita tunggu, apa tindak lanjut akan diambil oleh pemerintah setempat selepas 129 orang tewas dalam tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kami sampaikan kembali informasi, dan informasi terbaru ini sudah disampaikan pula oleh PSSI lewat laman pssi.org. Saya mau ajak Anda untuk mengikuti informasi terkait dengan bagaimana kemudian PSSI mengambil sikap untuk mendukung kepolisian dalam mengusut tuntas insiden di Kanjuruhan ini. Disampaikan di sana bahwa Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyampaikan duka cita atas insiden Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada Sabtu kemarin. Pertandingan Liga 1 2022-2023 antara Arema lawan Persebaya Surabaya berakhir 2-3 untuk tim tamu berakhir ricuh usai laga, dan dikutip oleh pernyataan Muhammad Iriawan bahwa PSSI menyesalkan tindakan supporter Aremania di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kemudian untuk pernyataan terbaru atau pernyataan terakhir yang juga disampaikan oleh pihak PSSI di sini bahwa komite atau ketua komite disiplin PSSI Irjen Pol Purnawirawan Erwin Tobing menyesalkan kericuhan yang terjadi. Mengutip pernyataan Erwin, setelah mendapat laporan dari PT Liga Indonesia Baru, kami segera menyidangkan kasus ini. Arema bisa jadi dalam sisa pertandingan kompetisi Liga 1 musim ini tidak diperkenankan menjadi tuan rumah. Selain itu, sanksi lainnya juga menanti. Dalam keterangan persnya, Erwin belum bisa memastikan berapa korban meninggal atau terluka dalam insiden ini, namun jika ada korban yang meninggal itu sudah menjadi ranah pidana dan akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Erwin juga memastikan bersama dengan tim dari PSSI segera berangkat ke Malang untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Ini rilis pertama yang dikeluarkan oleh PSSI beberapa saat setelah kabar banyaknya korban tewas dari insiden di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kita coba bergabung kembali ke Mapolres Malang. Tampaknya sudah selesai upaya koordinasi yang dilakukan sejumlah pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Malang, dan juga otoritas TNI Polri. Kita akan menunggu keterangan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama dengan jajarannya selepas koordinasi ini apa tindak lanjut yang mungkin akan dilakukan setelah 129 orang meninggal dunia dalam insiden kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur.
Sambil kita juga menunggu keterangan resmi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya akan coba sampaikan kembali lewat rilis pers yang disampaikan oleh pihak PSSI pada dini hari tadi. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan bahwa pihak PSSI masih menunggu laporan resmi dari pengawas pertandingan dan tentu laporan dari kepolisian. Namun katanya dari tayangan video di media sosial yang sudah tersebar di mana-mana, terlihat ada kerusuhan setelah wasit meniup peluit panjang. Sekali lagi kami masih menunggu laporan apakah ada korban atau tidak. Itu saat awal pertama kali informasi kericuhan ini tersebar di media massa. Ia menambahkan PSSI sangat mengecam kerusuhan itu, namun sekali lagi belum bisa menyimpulkan apa-apa. Tetapi sanksi keras akan menimpa Arema jika semuanya terbukti. Tim investigasi, ini yang digarisbawahi, tim investigasi PSSI akan segera bertolak ke Malang untuk informasi lebih lanjut. Tentu kita akan juga menunggu otoritas terkait. Kita coba sapa kembali jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi yang saat ini berada di Mapolres Malang, Jawa Timur. Tampaknya akan ada informasi ataupun juga keterangan pers ya dari Gubernur Jawa Timur selepas koordinasi ini, Andi. Aldi aman nggak? Andi, terdengarkah suara saya, Andi? Ya. Andi, apakah sebentar lagi Gubernur akan menyampaikan keterangan pers atau kondisinya bagaimana sekarang ini? Iya, ini Gubernur Jawa Timur sepertinya akan keluar untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman media yang ada di Polres Malang. Untuk jajaran Menpora, kemudian ada kabar juga Kapolri juga akan ikut berkoordinasi. Ini kira-kira pada pukul berapa nantinya? Terkait kedatangan dari Kapolri ataupun Menpora memang belum mendapatkan kepastian terkait jam kedatangannya. Namun informasi yang kami terima seperti ini, Pangdam, Kapolda Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur telah keluar dari ruangan Kapolres Malang dan akan menyampaikan hasil koordinasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik, itu yang kita tunggu dan tampaknya sudah keluar ya. Tinggal kita nantikan pernyataan resmi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur selepas insiden ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah berada di depan Mapolda. Kita akan coba simak bersama apa pernyataan yang akan disampaikan mewakili Pemprov Jawa Timur selepas ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kami semua tentu merasa yang sangat dalam meskipun berduka. Bangsa Indonesia juga berduka dan dunia olahraga kita juga berduka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu bagi mereka yang meninggal karena jiwa tadi malam, untuk kita mendoakan mudah-mudahan ya Bapak itu amat ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala dan hilafnya diampuni Allah Subhanahu wa taala, keluarganya diberikan ketabahan, kekuatan dan kekuatan. Saudara sangat berharga semua bahwa semua kita mencintai olahraga, mencintai bola, dan kita mencintai bagaimana suasana pertandingan bola yang bisa memberikan suasana yang bahagiakan bagi kita semua. Ini pembelajaran yang penting bagi kita semua, dan tentu hari ini ada yang belum teridentifikasi jenazahnya. Saya mengkoordinasikan dari jam 5.10 tadi dengan Rumah Sakit Saiful Anwar, karena Rumah Sakit Saiful Anwar relatif peralatan dan tim medisnya cukup lengkap, maka yang membutuhkan identifikasi dari jenazah yang belum ada tidak membawa identitas, kira-kira jam 7:30 tadi sudah ada yang dikirim ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Ada juga yang sedang disiapkan tindakan untuk penanganan karena memang kategorinya mengalami luka berat, itu 3 orang. Dan saya ingin menyampaikan khusus yang ditangani oleh Saiful Anwar
maka semuanya dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Ada Rumah Sakit Saiful Anwar adalah rumah sakit milik Pemprov, maka yang dirawat, dilayani di Rumah Sakit Saiful Anwar semua dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Pemprov fokus pada penanganan korban. Sama dengan Pak Bupati, kami berkoordinasi juga dengan Wali Kota Malang, dan saya rasa pola penanganan untuk korban yang dilakukan oleh pihak Pemkab Malang sangat bagus. Kawan-kawan, distribusi dari rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta berjalan sangat cepat. Begitu juga rumah sakit Pemprov yang ada di Malang Raya ini. Nah, kami akan fokus pada penanganan korban, baik yang mereka membutuhkan tim DVI, kemudian yang membutuhkan tindakan karena luka berat maupun luka ringan. Nah, untuk yang meninggal, maka Pemprov akan memberikan santunan takziah masing-masing 10 juta, dan untuk kabupaten juga akan memberikan. Kemudian ya luka berat yang dalam tindakan, maka Pemprov akan berikan 5 juta. Bagian dari empati kami terhadap korban, keluarga, dan tentu mereka yang sekarang sedang dirawat membutuhkan tindakan. Jadi kawan-kawan sekalian, ini akan menjadi bagian dari bagaimana kami memberikan layanan kepada masyarakat, baik dari Pemprov, Pemkab, dan tentu koordinasi intensif kami, update dari Pak Kapolda terus disampaikan kepada kami. Maka sesungguhnya dari jajaran Polda, jajaran Kodam 5 Brawijaya, Pak Ketua DPRD juga dari jam 3 sudah ada di sini, Pak Sekdaprov Jawa Timur juga sudah dari sebelum subuh ada di sini. Artinya bahwa kami jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, terutama dalam penanganan ini adalah Pak Kapolda yang ada di lini terdepan, ada Pak Pangdam, dan kami jajaran Pemprov dan Pemkab Malang, juga Pemkot Malang, kami akan fokus pada proses penanganan korban. Terkonfirmasi juga sementara data ada yang di luar Malang Raya. Insya Allah semua dalam proses penanganan kami, baik yang dari Pemprov maupun dari Pemkab dan Pemkot Malang. Saya rasa itu kawan-kawan sekalian, mohon doanya mudah-mudahan seluruh proses ini bisa berjalan cepat, lancar, dan yang sekarang membutuhkan tindakan di rumah sakit mudah-mudahan segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Bu, update gitu ya. Jumlah korban, Bu. Ya, jadi update yang terkonfirmasi 129 korban dinyatakan meninggal dunia. Ya. Yang belum ada identitas, Bu. Sementara tadi itu ada 18 yang ada di Saiful Anwar. Tapi Pak Dirut Saiful Anwar menyampaikan, Bu, katanya akan ada pengiriman kembali yang belum ditemukan identitasnya. Insya Allah kami semua bekerja mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholders, dan insya Allah kami bekerja keras, bekerja profesional, terukur kawan-kawan sekalian. Ya. Krisis center sudah disiapkan di mana, Bu? Krisis center sudah disiapkan di mana supaya masyarakat bisa mencari keluarganya? Di rumah sakit bukan juga. Itu ya. Ya, itu wilayah PSI. Kalau pengamanan, evaluasi. Ya, sambil nanti waktu lihat. Ya.
Ya, pokoknya Pemprov fokus pada penanganan korban ya. Jadi Pemkab juga. Itu ya kawan-kawan, terima kasih semuanya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selepas melakukan koordinasi bersama dengan sejumlah jajaran dari Pemkab Malang, lalu juga TNI Polri di Mapolres Malang Jawa Timur menyampaikan bahwa fokus saat ini dari Pemprov adalah untuk menangani para korban terutama yang berada atau penanganannya terpusat di Rumah Sakit Syaiful Anwar. Mengingat rumah sakit ini langsung ditangani oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan kondisi alat yang terbilang cukup lengkap dan identifikasi jenazah bisa dilakukan untuk bisa dioptimalkan begitu. Dan untuk para korban kemudian dari Pemprov Jawa Timur juga menyiapkan bantuan dengan nominal 5 hingga 10 juta rupiah kepada setiap korbannya. Kami akan jeda sebentar, saudara, tetap bersama kami di Breaking News. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Nyuci mobil, bikin pegal linu. Angkat barang, bikin pegal. Neo Remasil, panasnya ekstra, cepat meresap. Untuk nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal-pegal. Nyeri otot dan pegal linu. Yang pasti-pasti aja. Neo Remasil. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Undian berhadiah 11 miliar di D Pembangunan. Makin banyak belanja, makin besar kesempatannya. Ayo belanja di D Pembangunan. hanya di Pembangunan. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Anda masih bersama kami, saudara, di Breaking News. Kami masih menyoroti soal perkembangan kasus pasca insiden di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang menewaskan 129 orang
di dalamnya. Dalam insiden ini tidak hanya dari supporter Arema, tapi juga dari aparat kepolisian juga ikut menjadi korban dalam insiden ini. Kami juga akan coba menunjukkan sejumlah data yang mungkin perlu Anda ketahui soal kasus-kasus supporter yang meninggal dalam sebuah ajang pertandingan sepak bola. Tercatat pada April 2011, tampak layar kaca ini saudara, saat pertandingan Pelita Jaya versus Arema, korban 1 orang atas nama Muhammad Aziz, korban meninggal dikeroyok saat itu oleh sekelompok pemuda yang mengaku supporter Persib Bandung. Kemudian setahun berikutnya di tahun 2012, tepatnya pada bulan Mei, 3 orang meninggal dunia atas nama Rangga Cipta Nugraha, Lazuardi, kemudian Dani Maulana. Saat itu terjadi bentrokan antara supporter Persija dan Persib Bandung. Korban meninggal merupakan anggota bobotoh. 1 orang meninggal karena tusukan benda tajam, sementara 2 orang lainnya menjadi korban pengeroyokan. Di tahun 2017, tepatnya pada bulan Juli, saat itu pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta, 1 supporter Persib meninggal dunia. Korban tewas dikeroyok oleh sejumlah supporter Persib karena sebelumnya berusaha menolong seorang anggota Jackmania yang dikeroyok oleh supporter Persib saat itu. Catatan lainnya di bulan April tahun 2018, supporter Persebaya meninggal dikeroyok oleh sejumlah orang tidak dikenal. Kemudian di tahun yang sama, tepatnya pada bulan Juli, saat pertandingan PSS Sleman versus PSIM Yogyakarta, 1 orang meninggal usai dikeroyok supporter lawan usai menyaksikan laga. Di bulan September, saat Persija melawan Persib, Haringga Sirla meninggal akibat dianiaya dan terkena sabetan senjata tajam. Tidak hanya di dalam negeri, tapi insiden serupa atau kasus bentrok supporter bola ini juga terjadi di luar negeri. Catatan kami di bulan Maret 2009 di Pantai Gading di Stadion Felix Houphouët Boigny, Abidjan. Korban meninggal sebanyak 19 orang. Saat itu kerusuhan terjadi saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Pantai Gading melawan Malawi. Di periode berbeda, persisnya pada bulan Februari tahun 2012 di Mesir ada 74 orang meninggal dan 1.000 orang terluka. Saat itu di akhir pertandingan antara tim lokal Al-Marsi dengan tim Al-Ahli di Stadion Kota Port Said, ribuan pendukung sepak bola terlibat kerusuhan. Lalu di Ghana pada periode Mei 2001 sebanyak 126 orang meninggal. Saat itu pendukung sepak bola terlibat kerusuhan dan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka. Insiden ini tercatat sebagai kejadian terburuk di benua Afrika. Kita coba gali perspektif selepas kejadian di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini, dan kita berbincang dengan jurnalis olahraga dari Kompas.com, Firzi Idris, yang sudah tersambung lewat sambungan dalam jaringan. Mas Firzi, selamat pagi Mas. Selamat pagi, Mas Ivan. Selamat pagi semua. 129 orang data terakhir saat ini meninggal gara-gara insiden di Stadion Kanjuruhan selepas pertandingan sepak bola. Perspektif Anda soal ini? Iya, sebelumnya saya tentu ingin mengucapkan bela sungkawa dan duka cita sedalam-dalamnya atas semua yang sudah kehilangan orang-orang tersayang mereka di insiden ini, tragedi Kanjuruhan ini. Nggak boleh ada orang yang nonton sepak bola dan nggak kembali. Nah, kemarin kita lihat sungguh ini banget ya, impactful banget. Dan tadi kita sudah lihat jumlah-jumlahnya ya Mas, sebelum ini memang tragedi kerusuhan, kericuhan di sepak bola mungkin melibatkan 1-3 supporter. Itu pun menurut saya sudah kebanyakan nyawa yang hilang dalam sebuah pertandingan sepak bola. Tapi untuk melihat jumlah 129 orang, ini bukan hanya angka ya Mas, ini adalah anak, ibu, ayah, teman, saudara, seseorang. Ini sangat tragedi yang benar-benar dalam skala yang sepak bola Indonesia belum pernah lihat sebelumnya. Dan ini adalah suatu hal yang, kalau emang harus terjadi sekali ini, jangan kita pernah melihat ini terjadi lagi.
dari semalam pun saya standby terus bersama ada 2 rekan di kompas.com di lapangan pun mereka memantau pertandingan ini ketika full time. Kita kira semua akan berakhir normal dan lain-lain. Mungkin pitch invasion, tapi pitch invasion pun sudah beberapa kali terjadi di musim ini ya. Kita juga lihat di beberapa contoh lain. Tapi